wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Nanti selama rangkaian acara, Bapak Ibu diperkenankan untuk ambil coffee break di belakang. Silakan diambil di belakang. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Eko Novianto STMSI dari Direktorat BPPHH, maaf. Kemudian ada Dr. Insinyur Ida Bagus Putri Pratama MSc selaku Ketua Pembina IFM Fund. Hormat juga Badan Pengurus IFM Fund yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Muhammad Kosar. Selamat datang Bapak. Kemudian ada dari Bapak Ibu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Selamat datang. Dan juga Bapak Ibu dari Lembaga Penilai Verifikasi Independen. Kemudian para perwakilan lembaga donor, organisasi masyarakat sipil, pemantau independen, dan juga masyarakat adat yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Datang pada para tamu undangan yang terhormat, perkenalkan saya Ica yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan seminar nasional dengan tema eh, mengurai persoalan perizinan pemanfaatan hutan dan kayu melalui hasil pemantauan dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini merupakan langkah strategis untuk mendiskusikan tantangan dan juga solusi terkait perizinan pemanfaatan hutan dan kayu sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai pada acara inti, izinkan saya membacakan rangkaian acara secara singkat untuk pada pagi hari ini. Yang pertama, seperti yang telah kita lakukan, yaitu pembukaan dan juga nanti ada sambutan dari Bapak Putra. Kemudian ada pemaparan singkat juga dari Bapak Deden mengenai capaian-capaian IFM. Kemudian ada pemaparan dan diskusi oleh para narasumber yang nanti akan dipandu oleh moderator kita. Kemudian nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dan diskusi, dan terakhir nanti acara ini akan diakhiri dengan kegiatan foto bersama di sini teman-teman. Oke, langsung aja untuk mengawali acara pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Ida Bagus Putra Pratama MSc selaku Ketua Pembina IFM Fund. Kepada Bapak Putra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari unsur pemerintahan, ada Pak Eko dari Menhub, ada Bapak-Bapak dan Ibu dari PPATK, juga tentu kawan-kawan lembaga sertifikasi dari pemantau dan dari seluruh jajaran IFM. Pertama, terima kasih sekali saya kepada kawan-kawan IFM. Saya diingatkan bahwa saya bagian dari IFM dan hari ini diminta untuk menyampaikan sedikit sambutan memulai acara kita hari ini. Saya tidak akan bicara banyak tentu saja, selain memang meretrieve memori sekian tahun ke belakang ini agak repotan juga bagi orang yang sudah pensiun 6 tahun ya dari pemerintahan. Yang jelas acara hari ini adalah sebuah bentuk atau manifestasi dari perannya masyarakat, CSO, perannya masyarakat dalam mendukung perbaikan, peningkatan governance. Jadi kita tahu semua bahwa
khususnya sektor kehutanan, ya mungkin sektor-sektor lain juga di Republik kita, kan sejak lama isu governance itu sangat menonjol. Urusan governance ini selalu menjadi isu di kehutanan. Itu sebabnya berapa belas tahun lalu ada yang namanya Project Flag T, ya, Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Tujuannya untuk itu tadi memperbaiki di kehutanan bersama-sama dengan EU waktu itu, dan Indonesia menjadi eh, kemudian menandatangani VPA, Flag T VPA. VPA itu Voluntary Partnership Agreement dengan EU. Salah satu deliverablesnya waktu itu adalah menyusun sebuah sistem yang memastikan kayu-kayu Indonesia yang akan keluar Indonesia berasal dari hutan yang dikelola secara sustainable, legal. Dengan perjuangan yang panjang, kemudian kita berhasil bangun yang namanya SPLK, sistem verifikasi legalitas kayu, menjadi satu-satunya negara, 15 negara penandatangan VPA dengan EU yang berhasil membangun sistem itu. Kita bangga dengan sistem itu, sistem yang robust, pembentukannya melibatkan multi pihak, dan salah satu kekuatan dari SPLK itu ialah bahwa ada aspek monitoring, pemantauan independen. Jadi memang SPLK ini dijalankan oleh pemerintah, diinisiasi pemerintah, tetapi yang jelas kemudian ada peran dan apa namanya yang badan sertifikasi yang mensertifikasi lembaga. Sistemnya pokoknya sudah robust, sudah bagus, dan implementasi dari sistem ini dipantau oleh itulah kemudian bentuk FM ini. Diingatkan Pak Kosar 2016 terbentuknya, jadi ketika itu saya belum pensiun. Uh, Dalam perjalanannya AFM ini berkiprah cukup aktif dengan jaringannya di daerah untuk memantau pelaksanaan SPLK ini. Jadi tentu saja sebagai pemantau independen, ya, himpun AFM ini seperti hubnya ya, menghimpun mempertahankan independensinya, objektivitasnya, dengan tujuan besar yaitu tadi memastikan SPLK ini dijalankan dengan benar. Apabila ada hal-hal yang perlu koreksi maka akan disampaikan demi kebaikan governance. Tujuannya adalah itu, jadi kita mewujudkan forest governance. Baik. Nah hari ini setelah bertahun-tahun kawan-kawan ini di berbagai daerah bekerja melakukan pemantauan. Hari ini publik ya apa yang dicapai, tentu harapannya adalah pemerintah yang hadir pada kesempatan ini ataupun yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Tadi saya dibilangin dari Bareskrim tadinya mau hadir tapi ada hal mendadak tidak bisa hadir. Pemerintah menerimanya sebagai suatu masukan. Karena memang awal mula pembentukan AFM ini adalah tujuannya itu ya,
kan untuk perbaikan-perbaikan, eee, karena, yang saya ingat juga kalau tidak pernah ada temuan atau masukan dalam penyelenggaraan SPLK ini justru menjadi tanda tanya. Jadi dengan adanya temuan atau, kritik itu menandakan sistemnya berjalan dan itu adalah menambah kekuatan SPLK di mata counterpart luar. Bagi pelaku usaha atau operator di lapangan tentu ini bisa temuan ini bisa sebagai koreksi lebih lagi ketaatannya terhadap pemerintah. Kemudian, bagi pihak, pemantau ya tentu ini menjadi sesuatu yang diharapkan menambah semangat ya, ya lebih semangat, objektif dan objektif dalam arti, tidak selalu hanya menargetkan menemukan sesuatu yang negatif, kalau kalau ada hal positif yang dijumpai, temuan juga gitu, temuan positif gitu. Jadi, balance. Nah, itu, tujuannya memang. Itu saja mungkin, dari saya. Mohon maaf, kalau tidak, banyak memberi landasan untuk kawan-kawan, mencermati nanti. Tetapi nanti Pak Deden ya, Pak Deden ini, yang bertindak selaku apa namanya jabatannya Deden ya, ya pokoknya yang memimpin inilah nanti akan memaparkan, dan nanti akan terjadi diskusi yang baik dan kawan-kawan, Bapak Ibu dari pemerintahan akan mendapat masukan yang baik untuk kepentingan negeri sebenarnya. Ya, oh ya, sekarang SPLK sudah menjadi SPLK Plus ya, karena respon dari, EUDR yang memastikan memerlukan ada georeference atau geolocation, maka SPLK SPLK Plus yang sebenarnya bagi pelaku usaha kehutanan sebuah, sebuah awalan yang jauh lebih menguntungkan daripada, komoditas-komoditas lain, coklat, sawit, apalagi itu yang kena UDR. Meskipun UDR, ditunda ya setahun lagi, sebenarnya beberapa perusahaan kehutanan itu malah merasa, "Loh saya udah siap kok malah ditunda," ya. Jadi malah merasa kehilangan ini. Tapi itulah perkembangannya dan yang terakhir tentu kawan-kawan melihat, ya bahwa EU akan merevisi ya UDR itu karena hasil di WTO yang haruskan, tapi itu sedikit melebar ke UDR. Yang jelas memang SPLK ini menjadi modal kuat bagi pelaku usaha eksportir di kehutanan. Kita memang sudah benar-benar mengadopsi dan menjalankan dan melakukan perbaikan terus dan temuan-temuan dari pemantau independen untuk menjalankan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kalian. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi hal yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Putra atas sambutannya. Selanjutnya akan ada pemaparan singkat mengenai capaian IFM Fund dalam mendukung pemantau independen yang akan disampaikan oleh Bapak Deden Pramudiana selaku pelaksana tugas Direktur Eksekutif IFM Fund. Kepada Bapak Deden dipersilakan.
Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat dari lembaga pemerintah. Di sini ada Pak Eko dari Direktorat PPHH, kemudian ada dari PPATK, dan ada terima kasih juga yang sudah hadir kepada Ketua Pembina IFM Fund, Pak Putra, dan sudah menyampaikan sambutan dan membuka acara ini. Kemudian juga terima kasih juga yang sudah datang pada yang mewakili Badan Pengurus IFM Fund. Di sini ada Pak Kosar, eh, dan juga kepada Bapak Ibu dari lembaga sertifikasi, kemudian lembaga donor, kemudian ada dari pemantau independen, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa. Terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir dalam acara seminar nasional ini. Sedikit sebetulnya yang saya akan sampaikan terkait beberapa capaian IFM Fund dalam mendukung dan memfasilitasi pemantau independen dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemantauan. Eh, Bisa di-share untuk presentasinya? Ya, lanjut. Ya, mungkin teman-teman di sini dan Bapak Ibu sekalian belum mengerti dan belum paham atau mungkin baru tahu apa sebenarnya IFM Fund gitu ya. Jadi IFM Fund itu atau Yayasan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia yang sering disebut atau yang disebut sebagai Independent Forest Monitoring Fund atau sering dikenal juga IFM Fund gitu ya. Jadi sebenarnya tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Putra. Jadi IFM Fund ini disahkannya tahun 2017 waktu itu di Bogor gitu, yang mana memang memiliki 3 mandat begitu. Jadi kalau mandat yang pertama itu terkait dengan mendukung memfasilitasi terkait dengan pendanaan bagi kerja-kerja pemantauan, ya, yang mana dalam hal ini kegiatannya itu untuk menggalang sumber-sumber dana yang itu tidak bertentangan dengan yayasan, kemudian juga memberikan hibah kecil, dalam hal ini small grant gitu ya, kepada teman-teman pemantau untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan. Dan mandat yang kedua ini terkait dengan meningkatkan kualitas pemantau independen di Indonesia gitu. Jadi dalam hal ini lebih banyak melakukan atau memfasilitasi untuk peningkatan kapasitas teman-teman pemantau, dan kemudian juga mendampingi dalam hal bagaimana dalam melakukan pemantauan, kemudian sampai ke tingkat eh, melaporkannya begitu. Lalu mandat yang ketiga terkait dengan eh, mendukung tata kelola hutan yang lebih berkelanjutan. Ini melalui kegiatan-kegiatan pemantauan tentunya, yang mana dalam hal ini eh, memfasilitasi juga kegiatan-kegiatan pemantauan terkait diseminasi hasil pemantauan seperti hari ini yang kita lakukan. Kemudian juga mendorong untuk perbaikan tata kelola kehutanan termasuk implementasi SPLK. Lanjut. Dan dari perjalanan IFM Fund dari tahun 2018 sampai tahun 2024 gitu ya, dari mulai disahkannya itu kan tahun 2017. Nah, dari 2017, 2018 sampai tahun 2024 sebetulnya eh, IFM Fund sudah mendukung atau memberikan small grant kepada teman-teman pemantau itu hingga saat ini ada 50 small grant yang sudah didistribusikan kepada teman-teman pemantau. Di tahun 2022 sampai 2024 ini ada sekitar 23 small grant yang sudah kita distribusikan di 12 provinsi di Indonesia begitu ya. Dan dari kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dan kemudian dukungan yang sudah diberikan kepada teman-teman pemantau, IMF Fund mencatat ada sekitar 36 lembaga yang sudah diberikan dukungan dan difasilitasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan. Yang mana dari 36 lembaga itu
ada sekitar 406 individu yang sudah difasilitasi melalui kegiatan pemantauan lapangan, kemudian peningkatan kapasitas, konsolidasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan dari 406 individu yang sudah difasilitasi oleh IFM Fund ini, ada sekitar 72% ini laki-laki dan 28%-nya ini perempuan. Dan ini seluruhnya tersebar dari Aceh hingga Papua. Yang paling banyak memang di region Sumatera gitu ya. Jaringan atau mitra-mitra IFM Fund ini tersebar di seluruh provinsi. Selanjutnya, dari kegiatan dukungan yang sudah diberikan juga jadi kalau dilihat dari persentasenya itu lebih banyak pada kegiatan pemantauan lapangan, pemantauan lapangan itu ada sekitar 65% gitu ya. Kemudian 17% itu untuk kegiatan pelatihan, ini lebih ke peningkatan kapasitas. Kemudian 14%-nya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan konsolidasi dan penguatan jaringan. Lalu 4%-nya ini untuk diseminasi hasil pemantauan. Salah satunya itu biasanya untuk pembuatan film dokumenter begitu. Dan selanjutnya, dan kemudian meski IFM Fund dalam memfasilitasi dan mendukung teman-teman pemantau itu menghadapi banyak tantangan, kemudian keterbatasan gitu ya. Namun hingga saat ini IFM Fund itu terus berkomitmen gitu ya dalam mendukung teman-teman pemantauan, yang mana di tahun 2022 sampai tahun 2024 itu sudah melakukan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas, kemudian pemantauan di 12 provinsi. Dan pemantauan ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemantau dari tahun 2022 sampai 2024 itu sedikitnya sekitar 600.000 hektar yang sudah dipantau oleh teman-teman pemantau. Dan kemudian juga ada 16 laporan kasus, yang mana 16 laporan kasus ini sudah diajukan kepada lembaga terkait, penegak hukum, dan lembaga sertifikasi. Jadi dari 16 laporan ini ada 8 ke penegak hukum, walaupun 8 penegak hukum ini semuanya tidak semuanya kita berharap ditangani begitu ya. Namun ternyata dari 8 laporan yang ke penegak hukum itu semuanya tidak ditangani. Jadi ada 5 laporan yang sudah ditangani oleh penegak hukum. Jadi ada 3 laporan yang hingga saat ini belum ditangani dan belum direspon. Kemudian ada 8 laporan ke lembaga sertifikasi dan 8 laporan keluhan yang ke lembaga sertifikasi ini dari keseluruhan ini sudah direspon dan ada tindak lanjut seperti audit khusus. Kemudian juga ini lebih kepada peningkatan kinerja dari si pemegang izin begitu. Dan dalam 1 tahun ke belakang ini, di tahun 2023 sampai 2024, jadi kalau Bapak Ibu dapat dari laporan yang souvenir itu ada laporan teman-teman pantau. Jadi ada dan di isinya itu temuan teman pemantau ada indikasi terkait dengan pembalakan liar yang dilakukan oleh pemegang izin PHAT. Itu tersebar di Provinsi Aceh dan Kalimantan Tengah. Lalu juga indikasi ketidakpatuhan pemegang izin pemanfaatan kayu atau IPK, kalau dulu gitu ya, kalau sekarang namanya PKKNK, kegiatan non kehutanan, itu ada di Papua Barat. Kemudian indikasi ketidaksesuaian terkait dengan implementasi SWLK, yang mana ada penilaian terhadap 3.2 tentang pengamanan dan perlindungan hutan gitu ya. Ini ketika PBPH hutan tanaman ini mendapatkan nilai baik, namun di lapangan ternyata tidak sesuai dengan hasil penilaian tersebut. Jadi kita menemukan, teman-teman pemantauan ini menemukan ada ketidaksesuaian antara kinerja dari pemegang sertifikasi PHL di PBPH hutan tanaman dan PBPH hutan alam. Lalu selanjutnya indikasi pemanfaatan kayu ilegal di provinsi hilir, di industri hilir, ini di Jawa Timur, gitu ya. Jadi teman-teman pemantau menemukan adanya indikasi
terkait dengan penerimaan kayu ilegal di industri hilir. Dan ini semua sudah dirangkum dalam laporan publikasi itu, dan dari laporan-laporan ini itu semuanya kita sudah follow up kepada penegak hukum dan lembaga sertifikasi, dan semuanya sudah direspon oleh penegak hukum dan lembaga sertifikasi. Lanjut. Dan selain sebagai bentuk dukungan terhadap teman-teman pemantau di daerah gitu ya, dan sebagai bentuk dukungan untuk memfasilitasi teman-teman pemantau, jadi kami juga melakukan sensus terhadap penilaian sertifikasi SVLK yang yang diberikan kepada PBPH hutan tanaman dan hutan alam begitu. Jadi dari penilaian lembaga sertifikasi itu kita melihat bahwa hasil penilaiannya, kinerjanya itu meningkat dari sertifikasi awal ketika pemegang izin itu mendapatkan sertifikasi awal sampai ke penilaian 1, penilaian 4 sampai ke resertifikasi itu ada peningkatan, namun meskipun ada penurunan sedikit gitu ya, tapi jika dilihat grafiknya itu justru meningkat. Dan kemudian di PBPH Hutan Alam pun begitu gitu ya. Jadi dari sertifikasi awal sampai penilaian 4 dia naik terus gitu ya. Walaupun ada penurunan sedikit di proses resertifikasi. Nah, eh, meskipun ini dari hasil penilaian dari lembaga sertifikasi ini menunjukkan ada nilai baik gitu ya, ada kinerja baik yang dilakukan oleh pemegang izin, namun teman-teman pemantau ini menemukan terkait tadi indikator 3.2 di perlindungan dan pengamanan hutan. Jadi di wilayah PBPH hutan tanaman, salah satunya di Provinsi Riau, itu masih menemukan bukan lagi tanaman akasia atau eukaliptus yang ditanam, tapi ada sebagian yang sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Lalu juga ada kasus illegal logging di dalamnya. Lalu juga ada kasus konflik di dalamnya. Nah, kemudian di begitu juga di Provinsi Kalimantan Utara di konsesi PWPH Hutan Alam. Jadi ini dilakukan land clearing di Kalimantan Utara gitu ya. Jadi seharusnya pemegang izin PWPH Hutan Alam itu ya kalau melakukan penebangan tebang pilih lah ya. Tapi ini kita menemukan bahwa itu sudah di land clearing. Jadi ini kita teman-teman pemantau menemukan adanya ketidaksesuaian ketika pemegang izin mendapatkan nilai baik dari lembaga sertifikasi, tapi implementasinya di lapangan seperti itu. Jadi ada ketidaksesuaian antara penilaian sertifikasi. Selanjutnya, dan untuk memperluas jangkauan pemantauan juga gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu tantangan pemantau pada saat itu. Jadi untuk memperluas jangkauan pemantauan dan cakupan pemantauan. Jadi IFM Fund melakukan mengembangkan metode terkait dengan pemantauan berbasis yurisdiksi di wilayah KPH. Salah satunya di KPH Maluku Utara, ada 2 KPH di sana, KPH Talawi dan KPH Damuli, yang mana harapannya dari pengembangan metode pemantauan itu antara KPH dan pemantau independen ini bisa saling bersinergi untuk melakukan pemantauan di wilayah KPH, begitu. Dan kami sudah melakukan peningkatan kapasitas terhadap teman-teman di KPH dan teman-teman pemantau di sana. Jadi kita sudah meningkatkan kapasitas terkait dengan penggunaan teknologinya, teknologi pemantauan, kemudian juga secara teknis melakukan pemantauan di lapangan. Lalu selain itu, kami juga mendukung dan memfasilitasi teman-teman jaringan kelompok perempuan yang mana ini ada di Jawa Timur. Jadi kita tingkatkan kapasitasnya untuk melakukan pemantauan di tingkat industri. Ini di Jawa Timur. Dan selanjutnya juga kita mendukung generasi muda saat ini gitu ya. Jadi kita sudah melakukan peningkatan kapasitas terhadap teman-teman pemantau yang masih aktif, yang masih muda dari Aceh sampai Papua. Itu kita sudah mendukung teman-teman pemuda untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya, dan dari yang sudah berjalan dan berkembang saat ini gitu ya. Jadi teman-teman pemantau itu sebetulnya
dari hasil-hasil pemantauan itu mendorong adanya perbaikan sistem. Terbukti dari laporan-laporan pemantauan yang diajukan kepada penegak hukum, kemudian ke lembaga sertifikasi, yang mana mendorong adanya peningkatan kinerja dari si pemegang izin dan juga mendorong adanya penegakan hukum dari sisi kehutanan begitu. Namun juga kami melihat itu itu masih belum seberapa gitu ya, karena tantangan ke depan ini akan sangat terus berkembang gitu ya. Jadi di masa datang kita melihat bahwa kerja-kerja pemantauan ini akan menghadapi tantangan ke depan. Nah, tantangan yang berkembang saat ini kita melihat dari hasil pembelajaran dan dari hasil pelaksanaan pemantauan, karena regulasi yang sudah terus berubah. Nah, saat ini pemegang izin itu sudah multi usaha gitu ya. Bukan lagi dia hanya bisa memanfaatkan kayu, tapi dia juga bisa melakukan perdagangan karbon. Jadi kita melihat bahwa kita perlu memperluas areal-areal pemantauan atau sektor-sektor pemantauannya. Bukan hanya dari implementasi SWLK, tapi juga beyond dari SWLK. Begitu. Lalu kemudian dari regulasi yang berkembang seperti EUDR gitu ya. Kemudian yang mana itu terkait dengan deforestasinya, kemudian bagaimana terkait dengan keanekaragaman hayatinya gitu. Nah, tantangan-tantangan inilah yang kemudian teman-teman pemantau dan kami gitu ya sebagai IFM Fund melihat bahwa ini perlu kita dorong dan tantangan-tantangan ini perlu kita hadapi gitu ya dan perlu kita jalankan untuk untuk tetap kerja-kerja pemantauan ini terus berkembang dan terus berkelanjutan begitu. Lalu selanjutnya juga tantangan yang paling berat adalah terkait dengan safety and security bagi teman-teman pemantau. Yang mana ini terkait dengan peran pemantauannya yang ini masih kita kembangkan terus bagaimana supaya teman-teman pemantau dapat melakukan pemantauannya dengan tetap aman dan terlindungi begitu yang sehingga teman-teman pemantau tidak merasa khawatir dalam melakukan pemantauan. Dan capaian-capaian inilah yang dicapai oleh IFN dan tantangan masa depan ke depan. Namun juga untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, IFM Fund tidak bisa atau belum mampu kalau misalnya tidak ada dukungan dari teman-teman semua, terutama dari lembaga pemerintah, teman-teman CSO, lembaga donor, lembaga sertifikasi dan semuanya. Jadi ini perlu dukungan juga dari Bapak Ibu sekalian supaya ke depan kerja kolaborasi untuk pemantauan ini bisa terus berlanjut. Selanjutnya mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan nanti akan ada sesi diskusi di sesi talk show untuk kita membahas bagaimana hasil temuan-temuan pemantau dan tantangan yang dihadapi oleh pemantau independen ke depan. Terima kasih banyak dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Deden atas pemaparannya mengenai capaian-capaian IFM Fund selama beberapa tahun ke belakang. Sebelumnya Bapak Ibu dan rekan-rekan tamu undangan yang terhormat, di belakang kita ada dokumentasi hasil pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman mitra kami dari Aceh hingga Papua. Nanti bisa dilihat di belakang dan juga kami menyediakan sticky notes untuk Bapak Ibu menuliskan harapan-harapan untuk hutan Indonesia. Lalu kemudian sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi, mari kita saksikan terlebih dahulu film dokumenter Melacak Jejak yang telah diproduksi oleh IFM Fund. Selamat menyaksikan.
Indonesia, negeri yang dianugerahi hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, kini berada di ambang krisis yang mengancam. Deforestasi dan pembalakan liar semakin merajalela dan tak terkendali, mengguncang keseimbangan alam dan mengancam kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Sebagai salah satu produsen kayu terbesar di dunia, Indonesia terus mengekspor kayunya ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Namun, di balik angka ekspor yang tinggi tersebut, tersembunyi realitas yang mengkhawatirkan. Masih terdapat indikasi pelanggaran seperti pembalakan liar, perusakan hutan yang tidak bertanggung jawab, dan seringkali abai terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan analisis pada platform Global Forest Watch, dari tahun 2018 hingga tahun 2023, PT BHP terindikasi telah melakukan deforestasi hutan alam dengan luas sekitar 1.290 hektar. Luas tersebut setara dengan 14 kali luas Kebun Raya Bogor. Kemudian, kayu hasil penebangan dari area ini diduga diekspor ke berbagai negara, termasuk Eropa. Temuan ini mengindikasikan potensi ketidakpatuhan terhadap komitmen dalam menurunkan deforestasi di tingkat nasional maupun internasional, dan menggarisbawahi dampak serius dari deforestasi yang masih terus berlangsung. Melalui proses pemantauan, melacak jejak menelusuri peredaran kayu yang terindikasi ilegal dari hulu hingga hilir. Perusahaan kayu yang sudah memiliki sertifikasi kelestarian dan legalitas kayu diindikasikan tidak patuh terhadap aspek keberlanjutan. Salah satu contoh kasus yang ditemukan oleh seorang pemantau independen di Kalimantan Tengah menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut melakukan pembukaan lahan secara terang-terangan hingga di luar blok yang diizinkan. Pertama, dari analisis kami dari awal adanya deforestasi. Dan setelah kami cek ke lapangan, ternyata perusahaan telah melakukan penebangan atau pembukaan lahan hutan alam, bukan hutan tanaman industri. Mereka membuka hutan alam luar dari rencana kerja umum atau lokasi areal kerjanya. Dari cek lapangan kami menemukan tunggak kayu dan ada 2 titik yang keluar dari area kerjanya sekitar 800 meter dari titik batas, satu titik sekitar 1 kilometer. Ini kayu kruing tunggaknya, ini di dugaan kita diambil oleh pihak perusahaan PT Bumi Hijau Prima ya, TI. Nah ini dugaan kita sudah keluar dari arealnya. Dia sudah masuk ke areal HTI Indo Forest Plantation. Dia HTI juga ya. Ketika kami memantau, yang kami lihat ini dengan data analisis peta, dan ini seharusnya ada barcode, dipasang barcode. Kalau ini memang penembangan yang baik, dengan tata kelola yang baik, dia harus ditempel barcode di bekas tebangan ini. Nah, ketika kita cek ini tidak ada barcode ya, barcode bahwa menandakan bahwa kayu ini memang benar-benar sudah dilakukan sesuai sertifikasi. Dalam berkode itu tulisan nomor kode yang seharusnya terang itu tidak, sebagian hilang. Nah, kebanyakan dari nomor-nomor yang dipasang oleh pihak perusahaan itu nomornya tidak jelas. Dan juga selain itu ada konflik ternak liar. Itu sudah berlarut-larut, perusahaan tidak memperhatikan. Awalnya dirangkul perusahaan dengan ada perjanjian, tapi perusahaan sendiri yang ingkar melakukan perjanjian persetujuan tersebut. Mulai sejak tahun 2022 sampai 2023 dan terus selanjutnya 2023 ini perusahaan ini tidak mau berkoordinasi dengan kita yang transparan,
bahwa mengakui punya kita itu, mereka tuh dianggaplah tidak sah kita yang memiliki lokasi ini. Padahal kita kan ada sederhana badan hukum kita. Kalau kami mulai beladang di sini dulu, waktu saya kecil tahun 1970 mulai beladang di Singamuru ini. Sampai tahun 2000 tuh kami sendiri saja di seputar sini. Nggak ada orang berlatan dengan kami seputar kawasan kita ini, hutan semua. Sampai tahun 2005 mungkin tidak ada. Ketika limbah-limbah padat kayu tersebut itu juga bukan dimanfaatkan sesuai dengan aturan, apakah AMDAL-nya, OKL-nya dan sebagainya. Ternyata kayu tersebut diangkut balik, dibawa ke salah satu titik pembuangan di tengah kawasan hutan, itu dibakar gitu. Itu juga menurut kami bisa saja mengganggu mutu udara, juga bisa juga terjadinya kebakaran. Memantau ke salah satu perusahaan di Pulau Pisau juga kami lakukan pemantauan di sana. Tapi yang lebih menariknya juga, kayu-kayu ini kami duga dibawa ke Banjarmasin. Kami cek ke Banjarmasin, ternyata di sana juga kayu-kayu ini dimuat di tronton sekitar ada yang panjang 8 meter, 6 meter, dipotong lagi 6 meter, ada 4 meter. Itu dugaan kami ke Surabaya. Dia melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, melalui ekspedisi lalu ke Surabaya. Mungkin salah satu yang kami tahu di sana ada ada perusahaan yang menerima di Surabaya, perusahaan induk dari perusahaan ini. Kasus-kasus seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi negara produsen maupun negara konsumen. Apakah mereka berani mengambil langkah tegas dengan memblokir industri pengekspor kayu yang produknya berasal dari deforestasi? Ya, temuan-temuan pemantau ini kan merupakan temuan-temuan yang real terjadi di lapangan, yang mana banyak kejadian-kejadian seperti deforestasi, pembalakan liar. Nah, ini kan seharusnya menjadi perhatian serius untuk semua pihak. Semua pihak ini siapa? Salah satunya ini adalah penegak hukum, kemudian pemerintah Indonesia sendiri, dan juga pihak negara-negara konsumen. Dan ini kan yang dibuka, yang terjadi deforestasi ini adalah kan hutan alam ya. Ini kan seharusnya menjadi perhatian serius nih. Nah, kayu-kayu ini kan kebanyakan kemudian diekspor. Nah, seharusnya ini kan menjadi perhatian juga bagi negara konsumen bahwa mereka masih menerima produk-produk yang dari hasil deforestasi. Gitu. Nah, ini kan yang dikhawatirkan ketika ini terjadi deforestasi, dilakukan land clearing. Nah, seharusnya negara-negara konsumen juga perlu melihat ini merupakan hal yang serius yang harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Di sisi lain, Indonesia tengah berupaya menurunkan deforestasi dan emisi karbon melalui berbagai skema, perjanjian, maupun komitmen dengan berbagai negara yang makin terus digencarkan. Ironinya, deforestasi hutan alam di beberapa provinsi masih terus berlanjut. Deforestasi yang tertinggi salah satunya berada di Kalimantan. Khususnya di Kalimantan Tengah, tingkat deforestasinya masih sangat tinggi sampai saat ini. Akibat deforestasi yang terjadi di Kalimantan Tengah itu adalah illegal logging dan perkebunan yang tak terkendali sampai saat ini. Saat ini mirisnya kondisi hutan di Indonesia sangat memprihatinkan. Nah, jika dibayangkan, luas deforestasi di Kalimantan Tengah itu setara dengan 6 kali luas Yogyakarta. Forest Watch Indonesia beranggapan adanya kontradiksi dalam penurunan deforestasi yang gencar digembar-gemborkan oleh pemerintah. Namun, justru malah menolak adanya UDR. Penolakan ini akan menghambat transparansi dan keberlanjutan, yang seharusnya ini menjadi prioritas untuk mengatasi masalah dan melindungi hutan dari kerusakan yang sangat masif sampai saat ini. Melalui proses pemantauan di lapangan dan riset mendalam,
Melacak jejak mendorong negara-negara, khususnya di Asia dan Eropa yang berkomitmen menurunkan deforestasi, untuk bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia itu lebih berkelanjutan dan lestari. Dengan komitmen bersama, kita bisa melindungi hutan dan beserta isinya juga berkontribusi untuk generasi yang akan datang. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa deforestasi, praktik pembalakan liar, maupun aktivitas ilegal lainnya membawa dampak yang merusak. Tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi ekosistem dan manusia yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Melalui temuan-temuan pemantau independen di lapangan, dapat berkontribusi terhadap perbaikan sistem dan tata kelola kehutanan di Indonesia. Namun, tentunya peran pemantau independen perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah. Dukungan ini untuk memperkuat peran pemantau independen dan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai pemantau independen terpenuhi. Dengan mendukung pemantau independen, memperbaiki tata kelola hutan, dan mengutamakan keberlanjutan, kita bisa memastikan bahwa hutan kita tetap terjaga sampai generasi mendatang. Masa depan hutan Indonesia ada di tangan kita semua. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, itulah tadi sedikit cuplikan terkait kegiatan pemantauan di lapang yang dikemas dalam video dokumenter. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator kepada Mbak Dini Pramita. Saya persilahkan. Berikan tepuk tangan semuanya. Baik, selamat pagi menjelang siang, Ibu, Bapak, saudara sekalian, tamu undangan. Dari film tadi kita tahu bahwa usaha Indonesia untuk mencegah deforestasi itu tidak main-main gitu. Dan kita tahu juga bahwa selama ini sejak 2009 mulai berlaku SVLK sebagai salah satu upaya Indonesia untuk menjamin pengelolaan hutan dilakukan secara bertanggung jawab dan lestari. Tapi saat itu kan SVLK masih dengan nama panjang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ya. Sehingga sesuai namanya menjadi salah satu sistem untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya berasal dari sumber yang kredibel dan jelas seluruh aspek legalitasnya. Dan ini menjadi satu-satunya di dunia, tadi Pak Putra sudah mengingatkan kita gitu. Dan seiring waktu dengan adanya perubahan kebijakan, SVLK juga menjadi sistem verifikasi legalitas dan kelestarian dan sekarang menjadi SVLK Plus untuk mengakomodir aturan UDR begitu. Dan dari namanya kita sudah tahu aspek legalitas dan kelestarian ini jadi lebih menonjol. Nah, untuk terus meningkatkan kinerja SVLK, peran pemantau independen yang melakukan kerja-kerja pemantauan independen menjadi sangat krusial. Nah, ini yang akan kita bahas dalam seminar hari ini.
Jadi kita akan mendiskusikan tidak hanya soal capaian-capaian atau temuan-temuan dari hasil pemantauan independen yang didukung oleh teman-teman IFM, tapi lebih jauh lagi, kita akan mendiskusikan bagaimana perbaikan tata kelola SVLK melalui hasil pemantauan independen dapat dicapai dan apa saja yang dibutuhkan, kemudian apa tantangannya oleh pemantau independen untuk melakukan kerja-kerja investigasi atau pemantauan di lapangan. Seluruh hal itu akan kita diskusikan bersama. Saya undang dulu satu persatu em, narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Deden Pramudiana selaku PLT IFM, PLT Direktur, maaf, PLT Direktur IFM. Baik, kita mulai dulu ya dengan tadi saya sudah perkenalan, ada Bapak Deden, kemudian ada Bapak Michael Primus, dan ada Bapak Wancino. Oke. Diskusi ini akan kita mulai, saya ingin mendengar pemaparan dari Bapak Wancino yang akan banyak memaparkan kenapa sih ini alasan kenapa kita semua berkumpul hari ini di sini dengan bahasan utama perbaikan tata kelola SVLK melalui hasil pemantauan independen. Jadi sebelumnya diskusi ini saya akan mempersilahkan seluruh pemateri atau narasumber untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti akan ditanggapi oleh Bapak Eko Novianto dan kemudian nanti kemudian saya akan memberikan ruang kepada Ibu Bapak, saudara sekalian yang hadir untuk bertanya. Gitu. Silakan Bapak Wancino untuk mulai. Terima kasih. Nama saya Wancino dari Haringan Institute Kalimantan Tengah. Ya, studi kasus yang kita sampaikan pada hari ini hasil dari 8 pemantauan ya di 8 kabupaten kota ya di Kalimantan Tengah. Mungkin pemantauan ini juga bisa mewakili dari Pulau Sumatera dan Papua. Jadi hasil diskusi kami perandinya tetap sama ya kasusnya. Jadi ada celah-celah celah-celah masuknya kayu yang ilegal menjadi legal di sertifikasi atau SPLK. Nah, itu yang kami pantau. Dari yang kami pantau ada itu PHT di Kalimantan Tengah, contohnya salah satu PHT ada indikasi SK, SHK, dokumen terbang. Jadi kayu-kayu yang ilegal itu dilegalkan dengan dokumen terbang dan modusnya tetap memakai izin pemegang hak atas tanah yang regulasinya ada diterbitkan oleh pemerintah. Nah, dari hasil pemantauan kami ada salah satu industri
PBPHH, yaitu menjual dokumen-dokumen tersebut hampir ke 8 kabupaten kota di Kalimantan Tengah, pemantauan kami. Dan salah satu modusnya adalah supply bahan bakunya PHAT, salah satu PHAT. Dan PHAT itu PHAT yang tidak prosedural. Seharusnya dia misalnya diberikan izinnya 200 hektar, tapi yang ditebang adalah 5.000 hektar. Itu di kawasan hutan gitu. Nah, hal ini juga tidak lepas dari lemahnya pengawasan tingkat sektoral dan mungkin ada diduga cawe-cawe ya di daerah. Juga itu juga menjadi perhatian tingkat apa itu instansi terkait dari bawah ke atas itu cawe-cawe tersebut. Nah, menurut kami modus ini lemahnya ketika pengawasan dan validasi data. Contohnya, ini diakali ketika tim recruiting. Nah, tim recruiting ini biasanya memakai konsultan dan di bawah BP 2HP kalau di tingkat di bawah kementerian ya. Nah, di sini modus ini misalnya di itu kayu bekas ladang, tidak ada potensi kayu tapi ada potensinya menjadi misalnya 2.000. Nah, di tim recruiting-nya. Nah, hal ini yang menjadi modus untuk melegalkan kayu-kayu yang di luar PHT tersebut. Akhirnya kayu tersebut dilakukan pembelakan liar di mana-mana. Ini juga harus dilakukan pengawasan yang ketat. Juga kasus-kasus seperti ini seharusnya aktor utama yang harus dilihat oleh pemerintah itu penegakan supremasi hukum itu dilakukan oleh pemerintah. Karena itu aktor kecil, sebenarnya aktor besarnya ada di Surabaya misalnya. Itu salah satunya. Sebenarnya kalau pemerintah mau, mereka melakukan penyelidikan terhadap hal-hal tersebut. Itu salah satu kasus untuk apa itu mengapa terjadinya apa itu maladministrasi dan modus operandi celah-celah SPLK kayu yang legal dilegalkan. Dan juga di tingkat lain di BPH, BPH-HA dan HTI itu modusnya sama. Apalagi dengan self approval sekarang mereka bisa membuat RKT sendiri, mereka bisa melapor sendiri. Seharusnya ada validasi pengawasan ketika laporan ke kementerian untuk hasil tim recruiting-nya. Jadi di situ juga kami temukan misalnya pemantauan itu di ID barcode juga itu dugaan kami dimanipulasi gitu. Sering kita temukan di lapangan dipasanglah barcode di kayu-kayu yang kecil, tapi yang besar, misalnya yang di atas kayu bulat besar itu sering tidak dipasang. Jadi dugaan kami ada untuk menghindari pajak dan pembayaran PSD ADR. Nah, ketika kami keluhkan hal-hal seperti ini, jadi tim LS tidak konsisten gitu. Jadi tidak konsisten ke objek yang kami keluhkan, tapi memaparkan aturan yang ada atau memberikan jawaban bahwa perusahaan ini benar melakukan apa itu tata batas temu gelang dan sebuah berita acara itu, tapi tidak objek yang kami laporkan. Misalnya kami laporkan barcode di titik koordinat ini misalnya, tapi tidak dijawab, tidak sampaikan titik ini legal enggak? Karena sering kami temukan di nomor barcode itu pernah kami coba, kami dapat informasi itu sudah misalnya dia di tipika industri. Kami cek nomor barcode-nya itu sudah diulah di Surabaya gitu. Sudah dibawa, tapi kayunya tetap ada di situ.
Nah, dari hasil temuan kami. Juga di Tipika, ada kayu bulat misalnya, kami cek berkodenya, ternyata dia masih kayu berdiri. Makanya kami bilang, pengawasan tim berintegritas dari tenaga teknis juga harus diawasi. Itu beberapa hal yang kami temukan di lapangan. Hal ini juga mungkin karena pengaruh akses dari RKUPH dan RKTPH yang salinan aksesnya tidak diberikan, tidak bisa diakses oleh pemantau independen, itu juga tidak seimbang gitu. Artinya perusahaan semaunya ketika berapa dokumen-dokumen publik atau dokumen yang dibutuhkan pemantau independen tidak diberikan. Misalnya salah satunya akses izin kusensinya. Dan yang lebih kami butuhkan bagi pemantau independen adalah akses ID berkode. Kalau diberikan akses ID berkode, kami bisa memberikan kepada pemerintah bahwa celah-celah SPLK selama ini dimanfaatkan oleh penumpang gelap itu bisa kami sampaikan gitu. Tapi selama ini akses tersebut ditutup. Dan kami dapatkan tidak semua pemantau independen mungkin dapat hal-hal tersebut. Ini berapa kendala ketika kami melakukan memantau di lapangan. Juga banyak kami laporkan juga, seringkali kami laporkan di penegakan hukum, itu tidak ditanggapi dengan serius gitu. Misalnya kami sampaikan penerbangan di luar RKUPH. Ini hal tersebut tidak ditanggapi serius. Dan ada juga kami curigai cawe-cawe di tingkat lapangan. Tentunya kami laporkan pihak ATI di Kalimantan Tengah ke Gakum, tapi ditanggapi secara diam-diam. Akhirnya kami nggak tahu, artinya kasusnya buyar. Sedangkan kami sudah memberikan data-data yang bisa dilakukan penyelidikan. Tapi ketika turun tim Gakum, ini maaf ya bukan Gakum di tingkat KLH, tapi Gakum di tingkat region. Juga perlunya perlindungan kerahasiaan. Pernah kami sampaikan nama pelapor itu diberikan kepada yang terlapor, itu sangat riskan kepada kami. Saya pernah didatangi berapa, jujur saja, ketika berapa kasus, saya melaporkan kasus punya penjabat, salah satu yang datang adalah oknum Irwasda ke rumah. Artinya saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah didatangi. Dari mana Bapak dapat ini Pak, buktinya? Mereka sudah mendapat laporan saya. Jadi saya kontak ke teman-teman Bogor, ya tiarap sajalah. Ini Pak, ini bukan saya sendiri, ini oknum Kapolda, oknum Wakil Kapolda yang kami bersama. Itu pembelakan liar. Juga ada oknum-oknum TNI main di sana, datang ke rumah. Nah, hal-hal seperti ini yang kami perlukan kerahasiaan ketika kami menyampaikan laporan. Ini sangat riskan bagi kami. Belum lagi intimidasi dari preman dan sebagainya ketika melakukan pemantauan. Artinya kami ingin memberikan yang terbaik untuk perbaikan SPLK itu terkendala dengan hal-hal tersebut. Tapi saya kira pemerintah tetap komitmen dan memperhatikan, kita bersama-sama memperhatikan SPLK ini, apalagi ada SPLK Plus, dan kita sama-sama komitmen mengurangi deforestasi, karena pemantauan ini juga bukan pemantauan hutan sebenarnya, tapi juga pemantauan deforestasi. Hutan hilang, deforestasi otomatis akan hilang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam seminar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wancino. Jadi tadi ada beberapa poin gitu yang saya tangkap gitu, yang saya catat. Yang pertama soal celah masuknya kayu ilegal menjadi legal gitu, menggunakan sistem SVLK, dan artinya ada kebocoran-kebocoran dengan modus pemakai hak atas tanah.
Kemudian juga ada tadi saya mencatat juga ada indikasi jual beli dokumen, artinya ada sebuah maladministrasi di situ gitu. Jadi kayu-kayu ilegal gitu kemudian dengan ada yang modus jual beli dokumen ini disulap gitu ya menjadi kayu yang seolah-olah legal gitu dan eh, itu dampaknya besar sekali gitu ya. Kemudian tadi juga sudah disinggung artinya ada sebuah kelemahan begitu ya dalam validasi dan verifikasi data terutama data-data pricing timber gitu ya. Tadi ya begitu betul begitu ya Bapak Wancino. Kemudian juga karena dengan adanya self approvement itu jadi semakin mudah bagi bagi PPPH itu untuk melakukan manipulasi-manipulasi gitu dan kemudian akibatnya banyak gitu. Yang pertama artinya kelestarian hutan dipertaruhkan. Kemudian yang kedua, konsumen menerima produk kayu yang seolah-olah legal. Kemudian tadi disebut juga ada PSDH dan DR yang tidak dibayarkan. Itu artinya ada potensi pendapatan negara dari PNBP, PSDH, dan DR yang menjadi hilang. Gitu dan kemudian tadi juga disinggung mengenai tantangan gitu. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemantau independen hari ini yaitu keterbukaan informasi dan ini nanti akan banyak diulas oleh Bapak Deden. Kemudian tadi Bapak Wancino itu menutup presentasinya dengan memberikan beberapa rekomendasi yang saya catat itu ada 3 hal besar. Yang pertama, mengenai penegakan supremasi hukum yang tentu saja sepaket dengan sanksi hukum yang tegas. Kemudian juga pengetatan validasi dan verifikasi input data timber creasing tadi. Kemudian peningkatan keterbukaan informasi untuk pemantau independen agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemantauan independen dengan baik. Kemudian juga tadi ada disinggung juga mengenai dukungan dari lembaga sertifikasi untuk semakin meningkatkan begitu ya Bapak Wancino ya, semakin meningkatkan kinerja-kinerja dalam mengaudit atau dalam menindaklanjuti temuan-temuan dari pemantau independen. Karena ini semua tujuannya bukan untuk ini ya, bukan untuk menghalang-halangi menghalang-halangi Indonesia atau menghalang-halangi produsen untuk mengirim kayu gitu. Tapi ini tujuannya untuk memperbaiki tata kelola SPLK. Jadi tujuannya lebih besar dari itu, tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan satu instansi tertentu atau satu lembaga tertentu, tetapi tujuannya lebih besar dari itu adalah untuk meningkatkan tata kelola SPLK. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Michael Primus, ini Direktur Eksekutif Daerah Walhi Papua, yang akan banyak mengemukakan soal pemanfaatan hutan dan ancamannya terhadap masyarakat adat. Kepada Bapak Michael, dipersilakan. Ya, selamat siang ya. Kalau di Papua siang jadi. Terima kasih moderator untuk waktu dan kesempatan yang saya hormati dan juga teman-teman jaringan dan peserta sekalian beserta narasumber. Saya bisa minta izin moderator ya untuk berdiri karena saya terbiasa duduk di para adat. Jadi agak kaku kalau duduk sini sambil bicara. Gitu. Bapak Ibu sekalian, yang pertama terima kasih ya kawan-kawan dari IMF untuk mengundang kami. Nama saya Michael Primus Peuki, saya aktivitas hari-hari di Walhi Papua, hutan terakhir di Indonesia yang ada di Pulau Papua. Kami selama bekerja di Papua dalam beberapa tahun terakhir itu pasca mulai dari berkembangnya para pengusaha mulai dari pada lanjut pada masa tahun 2000-an itu baru munculnya beberapa perusahaan di situ. Dalam fase ini itu kami menemukan di
lapangan atau di Papua itu berfokus di Kabupaten Jayapura. Ada salah satu kampung di situ dan kabupaten di situ yang terdapat deforestasi atau kerusakan hutan. Nah, seperti yang kami duga bahwa itu deforestasi itu terjadi, kami turun ke lapangan dan menemukan ada pembukaan lahan hutan adat di situ. Dan itu di wilayah adat, masyarakat adat Papua yang berdomisili di situ. Dan itu terjadi di wilayah Lembah Griminawa. Ada 10 suku besar di situ. Lanjut. Nah, dari temuan kami itu ada salah satu perusahaan di situ yang berinisial dengan S. Ini dia melakukan penebangan hutan adat. Itu kami menemukan tidak ada papan plang atau papan nama situ yang bersertifikat ya begitu. Makanya kami indikasi bahwa ini masuk dalam wilayah adat. Dan misalnya kalau di foto-foto itu ada foto dan lokasinya, kami temukan seperti itu bahwa perusahaan ini dia mengambil kayu dari hutan adat itu tanpa ada legalitas atau dia punya izinnya begitu. Lanjut. Ini juga terlihat bahwa itu ada kayu-kayu bulat yang sudah ada situ. Paling banyak situ kayu merbau atau kayu besi yang ada di situ. Ada kayu bulat dan ada juga yang sudah menjadi balok di situ. Dan ini juga sama, ini di tempat yang berbeda, tapi tidak menemukan lokasi plangnya atau papan plangnya atau menunjukkan bahwa ini tempat yang sah begitu. Dan memang kami melihat bahwa itu hutan itu milik masyarakat adat. Karena memang tidak ada plangnya. Gitu. Lanjut. Dan di situ juga kami menemukan bahwa ada alat berat di situ yang mengangkat kayu-kayu bulat dan kayu balok di situ. Wilayah adat, hutan adat itu bawa keluar ke jalan, tempat menampung gitu. Satu hari itu dia bisa 2 sampai 4 truk. Ini lokasinya dari hutan adat itu mereka bawa ke lokasi. Hampir 2-4 truk itu masuk dan menampung kayu sini, baik itu yang sudah jadi balok bahkan yang masih kayu bulat. Lanjut. Nah, hadirnya perusahaan ini, hadirnya deforestasi ini membuat ancaman yang serius bagi masyarakat adat di Papua. Dia membuat janji-janji yang tidak pernah tumbuh. Jadi Bapak Ibu kalau bayangkan di Papua hampir 25 sampai 80 meter pohon, mungkin 5 sampai 6 orang kalau beli baru bisa sampai di harga dari masyarakat adat jual kepada disebut kontraktor ya, mereka sebut kontraktor itu. Itu 2 kubik itu dengan seharga 2.500.000 untuk 5 kubik. Sampai 28 meter begitu. Lain sebenarnya ini cukup membantu positifnya untuk beberapa pihak masyarakat adat di situ gitu. Namun yang terjadi di situ seketika pohon itu ditebang, masyarakat yang lain terdampak dengan kehilangan air bersih. Lanjut.
Jadi dampak-dampak itu sering muncul begitu. Dan saya pikir di Papua ini yang terjadi adalah salah satu contoh. Tapi teman-teman di luar Papua pasti sudah merasakan itu, bahwa dampak-dampak ini pasti akan terjadi. Papua adalah salah satu, tapi ini sedang terjadi. Yang terdampak adalah misalnya dari konteks lokasinya. Kalau di lokasinya masyarakat itu dia kehilangan hutan adat mereka, hutannya dan lain-lain. Nah itu masyarakat itu mereka kehilangan jati diri mereka. Karena masyarakat di Papua dengan melihat marga itu mereka tahu bahwa oh kalau marga ini dari wilayah ini. Misalnya marga Yepusemon. Dia akan tahu dah Yepusemon itu dari marga dari wilayah ini begitu. Tapi kalau wilayah ini sudah hilang otomatis identitas dia, marga dia juga akan ikut tidak ada. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan dampak ini terjadi karena kehilangan sumber mata pencarian mereka. Lain. Membuat masyarakat itu kehilangan itu. Selain itu bahasa mereka begitu. Karena di dalam satu pohon itu ada satu bahasa lokalnya di situ. Jadi ada sebutan lokalnya. Kalau pohon itu hilang, bahasa itu tidak bisa disebut dan itu semakin hari akan punah. Kemudian terkait dengan pangan lokal, kalau di situ misalnya pohon yang tebang ada sagu, sagu juga sedikit tebang lapis dengan pohon yang sudah ada, masyarakat kehilangan sagu atau pangan lokal di situ juga. Kemudian dampak berikutnya itu jadi kerusakan ekologis itu dan juga kehilangan keanekaragaman beragam hayati. Kita punya burung endemik di Papua, hutan itu dibabat, mereka tidak punya ruang hidup lagi untuk itu. Nah, selain itu juga yang paling fatal itu terkait dengan pangan lokalnya di situ. Karena kalau hutan sudah ada, masyarakat sudah susah untuk berburu. Sagu di situ. Lanjut. Nah ini terkait dengan lokasi. Jadi aktivitas perusahaan ini dia merusak 3 marga suku yang ada di situ. Kita ambil peta dari Global Forest Watch. Karena itu ada 3 marga di situ dan mereka itu terdampak dari adanya perusahaan ini. Lanjut. Ini rekomendasi kami untuk kira-kira para pihak dapat melihat bahwa perlu menunjukkan tinjauan kembali terhadap izin-izin yang sudah ada di Papua. Pemerintah provinsi dan pemerintah Papua diharapkan untuk melihat kembali perusahaan-perusahaan yang hadir di Papua itu dapat meningkatkan pihaknya atau tidak. Kita mengacu kepada data BPS, lihat provinsi Papua itu paling termiskin di Indonesia. Jauh, ada apa di sini? Begitu. Berikut itu terkait dengan mendorong SK hutan adat di Papua. Begitu. Kenapa hutan adat di Papua perlu didorong? Karena Papua itu sebagai rimba terakhir di Indonesia. Papua. Kita perlu menjaga itu, melindungi itu. Perlu ada hutan, pencadangan hutan di Papua supaya tidak memunculkan emisi karbon atau perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Begitu. Dan ini juga tentu melibatkan penguatan dari kemitraan yang sudah ada di Papua ya, atau sudah ada di Indonesia, baik di Indonesia maupun di internasional untuk melihat terkait dengan kemitraan di kehutanan itu. Lanjut. Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Michael untuk pemaparannya. Jadi tadi ada beberapa poin ini yang mau yang saya tangkap gitu ya.
Jadi gini, ketika kita bicara soal pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan begitu, tentu kita tidak bisa gitu ya, mengabaikan masyarakat adat. Karena pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan tentu berarti menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat yang sangat menggantungkan hidupnya terhadap hutan. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Bapak Michael gitu, bagaimana masyarakat adat di Papua sangat-sangat bergantung kepada hutannya, kepada hutan adatnya. Nah, sayangnya di lapangan masih terdapat pembukaan hutan adat untuk sawit dan ini diduga tanpa izin karena tidak ada kejelasan izinnya. Kemudian tadi juga, sebetulnya, kayunya itu besar-besar gitu ya. Kalau diceritakan tadi, bisa sampai beberapa orang gitu untuk mengelilingi jadi beberapa orang dewasa gitu untuk mengelilingi, kayu itu yang artinya ini kayu-kayu merbau yang, besar-besar gitu dan kalau ini di, eee eee, apa namanya, dipanen begitu tanpa izin kemudian bagaimana dengan, balik lagi tadi bagaimana dengan potensi karena ada potensi PSDHDR juga di situ. Dan kemudian bagaimana kelestarian hutannya bisa terjaga gitu. Kemudian tadi ketika hutan adat hilang artinya masyarakat adat di Papua itu kehilangan hidupnya, semuanya. Mereka akan kehilangan air bersih, mereka akan kehilangan apotek, mereka akan kehilangan pasar karena itulah sumber pangan adatnya, sumber pangan lokal, dan bahkan akan kehilangan jati diri atau identitasnya. Dan tadi saya mencatat, kerusakan ekologi di tanah Papua, itu artinya kerusakan tatanan sosial bagi masyarakat dan mendestruksi kohesi sosial, masyarakat adat Papua. Sehingga ini semua menuntut perbaikan. Ini kondisi-kondisi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini menuntut perbaikan. Dan tadi Bapak Michael mencoba memberikan 3 rekomendasi. Yang pertama, ada tinjauan berkala secara tahunan gitu, terhadap seluruh, pemegang izin PBPH. Kalau sekarang namanya bukan ini lagi ya, sejak, UU CK kan semuanya jadi PBPH gitu ya, pemegang perizinan berusaha pengelolaan hutan. Kemudian ada ketegasan untuk mencabut izin PBPH yang terbukti melakukan perusakan besar-besaran atau ugal-ugalan. Itu, persis sama seperti rekomendasi dari Bapak Wancino untuk, selain menegakkan supremasi hukum juga itu sepaket dengan ketegasannya, pemberian sanksi yang tegas. Kemudian, juga mengenai ini, penerbitan SK hutan adat. Karena kalau kita bicara soal, penjagaan hutan untuk mitigasi iklim untuk apa namanya, untuk, eee mengatasi climate change gitu, tentu saja masyarakat adat itu ada di garis terdepannya, gitu. Dan mereka tidak bisa sendiri, ini membutuhkan, kerja banyak pihak begitu, termasuk tadi juga, ketegasan dari pemerintah untuk melindungi mereka dan untuk melindungi hutan adatnya. Kira-kira begitu Bapak Michael, poin-poinnya yang ingin disampaikan tadi ya, yang tadi sudah disampaikan. Dan, sekarang kita beranjak kepada Bapak Deden gitu untuk memaparkan soal keterbukaan informasi. Karena sudah disinggung tadi sebelumnya, sudah disinggung oleh Bapak Wancino dan sudah disinggung oleh Bapak Michael mengenai keterbukaan informasi yang dibutuhkan untuk, untuk bagi pemantau independen untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dan saya rasa untuk keterbukaan informasi pasti lebih dari itu ya. Maksudnya, ini kan kita sedang bicara untuk perbaikan tata kelola, sehingga, bagaimana sih, keterbukaan informasi itu diperlukan. Kira-kira begitu Bapak Deden, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Nama saya Deden Pramudiana. Jadi meskipun saya dari Independent Forest Monitoring Fund, tapi saya mau mewakili dari teman-teman pemantau di daerah gitu ya. Jadi seharusnya juga ini yang hadir kan Bang Ode ya, si Mufti Bahri ini seharusnya dia yang hadir, tapi beliau lagi berhalangan hadir karena kondisi tidak sehat, jadi dia berhalangan hadir hari ini. Dan terkait dengan keterbukaan informasi gitu ya. Jadi ini memang menjadi dari dulu menjadi hal yang sangat penting untuk
mendukung kerja-kerja pemantauan itu menjadi supaya lancar, kemudian supaya tepat sasaran begitu. Dan ini juga sebenarnya keterbukaan informasi ini ketika data-data yang dibutuhkan oleh teman-teman pemantau itu yaitu supaya ndak arahnya ndak kemana-mana gitu ya. Maksudnya ketika ada data dan informasi artinya itu tepat gitu loh. Dan kalau pemantau independen dalam pekerjaannya sendiri kan sebenarnya ada istilah pemantauan dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Di hulunya itu kita memantau hutan, memantau perizinan PWPH gitu-gitu, perizinan pemanfaatan kayu IPK, kemudian perizinan PHAT tadi misalnya. Nah, kemudian kita memantau ke hilirnya juga. Dari hilir lagi ke pasar lagi. Artinya di hilir itu kita melihat peredarannya. Ketika kayu-kayu di hulu bawa ke hilir, kita kan perlu tahu tuh siapa yang menerima, siapa yang mengolah gitu-gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu nih kayu-kayu ini diolah terus bagaimana publikasinya, ini asalnya benar atau enggak, gitu-gitu. Ketika kayu itu dijual ke pasar, ya kita perlu mantau juga gitu. Di eksporkah atau kemana, kita perlu tahu siapa negara yang menerima, gitu-gitu, perusahaan apa yang menerima. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama dari Bapak Ibu dari pemerintah, perlu melihat bahwa pekerjaan pemantau independen itu nggak mudah. Keterbukaan informasi itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Nah, namun dalam kondisi saat ini ya, tadi yang sempat disampaikan juga sama Pak Wancino, kemudian disenggol sama Bang Michael gitu. Jadi eh, apa? Jadi Pak Wancino sempat bilang eh, ketika mantau PHAT ya nggak bisa dapat data yang lebih dalam kalau misalkan nggak ada terbuka informasi, itu intinya begitu. Jadi kayak misalnya gini, PHAT itu pun kita bisa tahu data dan informasinya cuma dari SILK, teman-teman mantau, Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian. Itu terkait dengan pemanfaatan kayunya. Tapi bagaimana dengan izin-izin yang lain? Kayak misalkan PHAT itu kan sebenarnya harusnya di APL ya, bukan di kawasan hutan. Ketika dia memanfaatkan kayu, kita kan perlu tahu ada peta SHP-nya atau enggak, peta batas areanya gitu. Kemudian dia memanfaatkan kayu apa gitu. Data itu enggak terbuka sama sekali. Teman-teman pemantau sangat sulit dapetin data itu. Gitu ya. Kesana kemari cari-cari enggak temu. Gitu ya. Ya ya yang kita lakukan ya pendekatan-pendekatan tertentu dengan pihak-pihak tertentu gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Dan sebenarnya tadi juga sempat disenggol kita kerja ini bukan untuk ini kok. Pemantau ini tujuannya baik kok, untuk mendorong perbaikan tata kelola. Tanpa keterbukaan informasi, tata kelola ya nggak akan baik gitu. Itu kuncinya itu. Namun saat ini juga sejak muncul juga Permen LHK tahun 31 tahun 2024 gitu ya. Soal data dan informasi dikecualikan. Yang mana sebelum muncul SK itu, pemantau independen itu bisa tuh akses RPBI, Rencana Pemenuhan Bahan Baku dan Industri waktu itu. Kemudian RPBI itu bisa menjadi landasan teman-teman pemantau gitu ya, dalam melakukan pemantauan dari hulu ke hilirnya. Kita bisa meskipun datanya banyak dulu itu ya, kemudian kita menganalisis satu-satu gitu ya, dan itu butuh waktu lama, tapi kita sebagai pemantau independen kita lakukan. Dan tujuannya ya itu tadi, untuk memantau pelaksanaan SPLK. Kan pemantau independen punya kewajiban di Permen LHK 8 itu untuk melakukan pemantauan pelaksanaan SPLK.
Nah, tapi kalau misalkan tanpa didukung dengan hak, ada satu hak dari pemantau independen itu mendapatkan hak dan akses informasi. Tapi dalam kenyataannya ini pemenuhan haknya bagaimana gitu. Artinya eh, apa ya ini sudah sejak lama saya mendorong terus untuk cobalah didukung dengan pemenuhan haknya gitu. Teman-teman pemantau itu nggak butuh akses untuk akun, bikin username terus password gitu untuk akses SIPUH misalnya. Nggak butuh itu, Pak, Bapak Ibu. Kita dapat akses misalkan kayu tadi yang ada di video, ada barcode kuning. Kita bisa akses barcode misalnya, scan barcode-nya, dapat tuh aksesnya. Ya kan? Karena keluar informasi itu, siapa penerimanya, volumenya berapa, jenis kayunya apa. Kalau misalkan itu bisa kita akses ya, barcode-nya itu sangat memudahkan sekali, bisa membantu teman-teman memantau dalam melakukan pemantauan. Gitu. Dulu tuh pernah kita mendorong untuk SIPU terbuka gitu. Kita dapat akses SIPU. Tapi sampai saat ini enggak terbuka juga gitu. Dan ini tadi mereka nyambung juga dengan rekomendasinya dari Pak Wancino. Jadi kalau kita bisa eh, apa mengakses barcode tadi itu ya gitu ya, scan, kalau kayak misalkan scan terus dapat informasinya gitu, itu memudahkan kerja-kerja pemantauan. Ya lagi-lagi itu tujuannya ya itu tadi untuk perbaikan SPLK, bukan untuk yang lain-lain gitu loh, bukan untuk eh membuat citra buruk atau apa, enggak kok. Ini kan untuk perbaikan sistem sendiri gitu. Nah terus kemudian ketika kita bisa melihat penebangan kayu itu asalnya dari mana gitu ya, dari kawasan hutan apakah dia di dalam RKT atau di luar RKT. RKT pun sulit kita dapetin, rencana kerja tahunan gitu. Kalau misalnya nih ya ini bayangin aja nih, RKT bisa diakses oleh teman-teman pemantau ataupun ya diakses publik gitu ya. Nah, artinya kita bisa tahu dia menebang di RKT tahun berapa. Kalau misalkan ini tahun 2025, ya dia kita bisa melihat apakah dia dalam implementasinya melakukan penebangan di tahun 2025. Atau justru ada penebangan di tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun berikutnya di tahun 2008 kah gitu-gitu. Itu akan sangat mudahkan sekali gitu. Dan eh, apa ketika kita bisa akses RKT itu, kita juga melihat bahwa kita ketika ada ditemukan bahwa misalnya kayu itu ditebang di RKT 2028 gitu misalnya. Kita kan bisa untuk apa? eh, mengajukan untuk perbaikan kinerja dari si pemegang izin ini gitu loh. Dan artinya ada proses-proses yang untuk mendorong perbaikan tata kelola itu. Ya tapi ya itu kedua tadi ya. Satu tadi RWW, yang kedua tadi RKT. Itu RKT juga sulit. Sama juga RKU. Rencana kerja umum itu ya tidak terbuka juga gitu. Yang hanya bisa diakses oleh pemantau saat ini ya data hasil penilaian sertifikasi di SILK. Dan ya ini kami apresiasi juga ya kepada Dirjen Kementerian Kehutanan dan kemudian juga lembaga sertifikasi yang sudah mengupload data itu di SLK, karena SLK itu menjadi salah satu platform yang yang bisa diakses oleh pemantau independen. Namun dalam hal ini ini SLK ini dalam mengakses hasil penilaian ini kita rasa belum cukup. Itu tadi kita hanya bisa memantau eh penilaiannya baik atau buruk gitu-gitu. Tapi kan kita butuh data-data yang lain, seperti data RKT atau data RPBI gitu.
Nah, kemudian apa namanya? eh Kalau kita tadi mantau di hulu, kemudian di hilirnya gitu ya. Di hilirnya untuk melihat, jadi di hilirnya ini misalkan industri primer atau industri lanjutan, kita perlu melihat nih, dia dapat kayunya dari mana, berapa volume publikasinya gitu ya. Nah, ini kan perlu ada data yang terbuka. Artinya salah satu data BBI, kemudian apa namanya? eh eh kemudian data ekspor gitu ya. Dulu di ECLK, kalau kita apa, saya punya akses ke ECLK. Saya punya apa namanya, user ID-nya untuk masuk ke dashboard dari ECLK. Dulu bisa dilihat tuh ECLK ekspornya kemana gitu ya, dari hasil-hasil kayu-kayu yang diolah itu. Tapi kemudian apa, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah, kok data ekspornya tertutup gitu. Nah, apa, data-data apa namanya, yang ekspor itulah yang sebetulnya apa, ya ini saya ceritakan sedikit. Jadi di data ekspor itu datanya selalu berubah tuh, tiap jam selalu berubah. Kita kerjakan itu, kita apa, kumpulkan data-data itu. Tapi kemudian tertutup data itu di data ekspor. Nah, ini juga menjadi catatan bahwa bagaimana kalau kita mau mantau hulu ke hilir sampai pasar, kewajiban kita ada, kita nggak terpenuhi. Ya, ini tak tolong lah ya ke apa, eh, lembaga apa, JNPHL gitu-gitu, atau lembaga sertifikasi dan lembaga pemerintah yang lain. Kita tuh ada nama kita di Permen LHK pemantau independen tuh. Dan rekomendasi apa, dan yang kami juga rekomendasikan sebetulnya kepada apa namanya, eh, jadi bagaimana komitmennya dalam mendukung kerja-kerja pemantauan, termasuk soal pemenuhan haknya untuk mengakses data tersebut gitu. Dan ya apa, ini saya sampaikan secara real apa adanya gitu ya. Kemudian kan apa, teman-teman juga Bapak Ibu bisa lihat ada publikasi hasil pemantauan yang Bapak Ibu mungkin terima gitu ya. Di situ ada 6 atau 7 temuan pemantauan, dan itu apa, kita mengerjakan itu, teman-teman melakukan pemantauan itu hanya apa, apa, dengan melakukan penggalian data yang sangat-sangat effort sekali, sangat-sangat sulit sekali, gitu ya. Kita hanya apa, berdasarkan data dari SCLK, dari penilaian sertifikasi, kemudian kami kembangkan lagi. Ya akhirnya dari situ kami belajar gitu ya. Walaupun kemudian kami dari situ kami belajar bahwa oh nyari datanya seperti ini, oh kita harus mendekat ke sini gitu-gitu supaya apa namanya, data-data itu terbuka. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, apa, sekali lagi kami tekankan, kami sebagai pemantau independen, kami tekankan bahwa eh, keterbukaan informasi itu menjadi hal yang penting, gitu ya. Kami bukan untuk menjelek-jelekkan atau membuat citra buruk dari si perusahaan, tapi kita memang untuk mendorong untuk tata kelola yang baik gitu ya. Jadi hasil pemantauan kita ajukan keluhan kalau misalkan ada temuan gitu ya. Begitupun kerja kerja apa, ketika ada teman positif misalnya. Terus kemudian apa namanya, dengan ketika ada teman-teman negatif yang mengarah ke penegakan hukum, ya kita laporkan ke penegak hukum. Itu tujuannya bukan bukan untuk memperburuk ini gitu, tapi kan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan itu sendiri gitu. Dan kita sebagai pemantau independen punya hak dan kewajiban soal itu.
Ya, jadi itu dari saya. Terakhir Mbak Dini, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika apa namanya hanya berkeluh kesah terkait dengan keterbukaan informasi, tapi inilah realita yang terjadi dan harapannya di forum ini ada ada pandangan positif lah sehingga kita sebagai pemantau independen juga mendapatkan bisa mendapatkan angin segar dari adanya keterbukaan informasi itu. Begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Deden. Tadi saya sampaikan ya, ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Deden tadi. Ini saya rangkum. Yang pertama soal hak atas informasi. Itu tadi ada beberapa gitu yang saya dengar, ada RKT, kemudian RKU rencana kerja umumnya, kemudian ada RPBBI, dan kemudian data ekspor ini adalah dokumen-dokumen atau data-data yang dibutuhkan gitu ya, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemantau independen begitu. Kemudian, kenapa ini dibutuhkan? Supaya tepat dalam memantau dari hulu ke hilir hingga ke pasar itu tadi. Supaya nggak kemana-mana, supaya sasarannya itu lebih tepat, lebih mengena gitu. Gitu. Kemudian, tadi, mmm negara dengan demokrasi yang baik gitu ya, dibangun salah satunya dari keterbukaan informasi yang baik. Nah, sehingga gitu ya, sebuah sistem dengan governance yang baik, tentu saja harus memiliki transparansi dan keterbukaan informasi yang baik dan berkualitas sebagai salah satu persyaratnya, itu. Dan tadi sudah ditegaskan oleh, Pak Deden, tujuannya ini adalah untuk perbaikan tata kelola, bukan untuk menjelek-jelekan satu institusi tertentu, atau satu lembaga tertentu, atau satu perusahaan tertentu, atau satu entitas tertentu. Ini tujuannya supaya setiap kali ditemukan ada celah-celah yang ditemukan oleh pemantau independen, itu segera diambil kebijakan yang tepat untuk menanganinya. Sehingga ini benar-benar tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem SPLK itu sendiri. Itu tadi, pemaparan dari Pak Deden, dan ini kebetulan di tengah kita itu sudah datang Bapak, Muhammad Ihwan, Direktur, Eksekutif JPIK, ya, yang akan menyampaikan mengenai urgenitas jaminan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi pemantau independen. Karena, hari ini tantangan terhadap pemantau independen itu kan cukup tinggi gitu ya. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita, saya undang Bapak Ihwan untuk bisa naik. Yang pertama saya mohon maaf atas keterlambatan. Sebenarnya sudah berangkat dari Bogor saya jam 7 kurang karena di tol lumayan macet panjang sekali. Jadi saya mohon maaf ke Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah lumayan lama menunggu, teman-teman sekalian juga. Nah, yang pertama terkait dengan aspek security dan safety pemantau independen, eh, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah pada memahami gitu ya, bagaimana situasi hari ini misalnya di 5 tahun terakhir ini ya, bagaimana sebenarnya eh, civic space kita ini menghadapi banyak tantangan gitu ya, termasuk hari ini gerakan masyarakat sipil yang belum aman dari ancaman-ancaman, baik itu ancaman fisik, ancaman non fisik, kemudian juga ancaman tuntutan hukum gitu. Nah, sebenarnya tadi Mas Deden sudah menyampaikan, Direktur IFM Fund, sebenarnya pemantau independen termasuk gerakan sosial, gerakan masyarakat sipil khususnya sektor kehutanan itu telah diatur di dalam berbagai regulasi gitu. Undang-undang kehutanan, kemudian juga yang terakhir peraturan menteri mengenai perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan bersih yang tidak bisa digugat secara perdata maupun pidana, kemudian Permen LHK 08 tentang tata hutan dan SK atau Permen SK Menteri tentang SWLK itu peran masyarakat sipil atau pemantau independen itu bagian dari integral SWLK gitu. Jadi ya sebenarnya secara regulasi perannya sudah dilindungi gitu kan. Tetapi kemudian di sisi yang lain kita tahu ada undang-undang ITE, ada KUHP gitu. Nah, ini juga yang kemudian menjadi ancaman
kita semua gitu dalam menjalankan kegiatan-kegiatan mengekspresikan berbeda pendapat, kemudian menyampaikan fakta-fakta di lapangan begitu. Jadi ya ini menjadi tantangan kami sebagai masyarakat sipil, adanya undang-undang IT, adanya KUHP gitu, termasuk yang terbaru undang-undang cyber. Jadi ini juga menjadi tantangan kita bersama gitu, walaupun kita di sisi lain dijamin gitu ya, tetapi sebenarnya perlindungan di luar apa data pidana tidak ada perlindungan. Jadi sebenarnya di luar kerja-kerja tuntutan perdata pidana itu tidak ada pelindungan dari negara gitu. Nah, ini salah satu contoh slide berikutnya teman-teman semua. Kita bisa melihat beberapa berita terakhir hari ini ya. Misalnya Profesor Bambang Hero yang perjuangkan atau menjadi saksi ahli kasus korupsi timah, tapi kemudian digugat gitu loh. Padahal itu benar-benar saksi ahli yang menyatakan sekian 300 triliun negara dirugikan karena korupsi timah. Kemudian teman-teman kami di Papua misalnya di Desember ini juga mengalami kekerasan fisik. Dia dihajar oleh preman-preman dan memang ya sebelum-sebelumnya teman kami juga sangat aktif melakukan upaya-upaya membongkar kasus-kasus pembalakan liar. Kemudian juga kita tahu belum lama ini juga soal kritik terhadap pembangunan PIK itu juga dipidanakan. Jadi sebenarnya ruang sipil kita hari ini berbagai studi, berbagai riset mengalami kemerosotan. Tidak hanya di Indonesia, tapi trennya di seluruh dunia yang menghadapi penurunan karena ya berbagai macam ancaman, baik ancaman dari negara, ancaman dari pihak perusahaan atau pihak-pihak yang dirugikan karena kita melakukan kerja-kerja monitoring, pemantauan hutan begitu. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, kemudian selanjutnya next. Nah, ini kalau kita melihat kasus global Bapak Ibu sekalian. Jadi di kasus global memang trennya mengalami peningkatan terkait dengan kekerasan yang dihadapi oleh misalnya aktivis hak asasi manusia, aktivis lingkungan, aktivis buruh, mahasiswa gitu ya. Nah, kalau kita lihat trennya di dalam data yang kami ambil ini ya teman-teman semua. Misalnya soal 15% ini kasus kasus penuntutan hukum. Kemudian juga yang kedua ada kasus kemudian ancaman ancaman kemudian kemudian dibunuh seperti itu ada sekitar 10%. Kemudian penguntitan gitu kan, itu ada 8%. Kemudian kemudian ancaman-ancaman lain yang sifatnya itu ya kami diancam kemudian tidak boleh melakukan kerja-kerja misalnya pemantauan hutan gitu. Ini kami hadapi seperti itu. Next. Silahkan lanjut. Nah, ini kemudian kalau kami melihat kasus-kasus di Indonesia, kami ambil dari datanya Environmental Defender gitu ya, itu tahun 2014 sampai 2023. Trennya kalau kita melihat dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Jadi memang ancaman-ancaman kriminalisasi, baik kemudian fisik, non fisik, ini memang mengalami peningkatan. Yang tadi saya sampaikan ada 133 kasus, Bapak Ibu sekalian, ini kasusnya beragam. Mulai dari kemudian ada pengerusakan properti, mulai dari kemudian penuntutan hukum, itu yang paling banyak penuntutan hukum, kemudian juga intimidasi gitu. Sehingga ini menjadi satu challenge kita bersama sebagai masyarakat sipil ketika ya ini faktanya hari ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang fakta-fakta yang nah kalau di berita tadi mungkin faktanya yang di up di media, tapi mungkin di daerah-daerah banyak juga yang tidak diberitakan oleh informasi seperti itu. Nah, selanjutnya nah kemudian ini kemudian sebenarnya tadi saya menyinggung Mas Deden yang sampaikan, jadi di dalam organisasi kami gitu ya bagaimana kemudian ketika kami memitigasi biar praktek-praktek negatif nggak terjadi. Maka kemudian ya dari awal kami melakukan mulai perencanaan pemantauan, mulai dari kalau bahasa kami riset meja, kami sudah memetakan. Ketika kami melakukan pemantauan terhadap kasus A, kasus B, kasus C itu kami sudah memetakan kira-kira apa ini risiko terburuknya. Ketika kami mendekati misalnya lokasi tambang ilegal, ketika kami mendekati misalnya sawmill ilegal, apa kemudian yang akan terjadi kira-kira. Jadi kami sudah kemudian memetakan dampak itu gitu kan. Nah, dari dampak itu kemudian disimpulkan oh kita perlu strategi ke lapangan kira-kira bagaimana apakah malam atau siang sehingga memang dampak buruk nggak terjadi gitu. Nah, kemudian yang kedua ketika ke lapangan kami juga punya semacam SOP-SOP Bapak Ibu sekalian ya. SOP-SOP bagaimana kami tidak kemudian
dihadang gitu karena memang di lapangan teman-teman kami di daerah juga ketika mereka melakukan pemantauan juga ada penghadangan-penghadangan ketika kami menghadapi praktek-praktek ilegal seperti itu. Dan maka kemudian strategi kami ya ada strategi kami modelnya tertutup, terbuka, terbuka, tertutup gitu kan. Karena memang ya kerja-kerja monitoring atau memantau hutan misalnya dari praktek-praktek atau driver ilegal ini eh, memiliki dampak-dampak yang tidak mudah seperti itu. Nah, begitu juga dengan pasca pemantauan, itu juga penting. Jadi ketika kami setelah memantau, mempublikasikan, kami juga kemudian mempelajari dulu apakah publikasi yang kami lakukan ini juga berdampak secara hukum gitu. Karena kami pernah disomasi juga oleh perusahaan. Karena disomasi dianggap data-data yang kami sampaikan ini tidak valid seperti itu. Dan kami tidak gentar gitu. Dan alhamdulillah ya tidak ada apa-apa gitu loh. Jadi kami benar-benar juga cek and recheck sebelum kemudian kami melakukan publikasi. Ketika mengatakan perusahaan A diduga misalnya mencampur kayu ilegal dan legal dan ilegal atau bahasa Jawanya ya separuh Spanyol lah, separuh nyolong kira-kira seperti itu. Nah, kami juga menghitung itu seperti itu. Nah, kemudian next. Nah, kemudian yang ini yang kami implementasikan di JPIK gitu ya. Jadi kami punya safeguard tentang safety and security pemantau gitu ya. Mulai safeguard soal protokol keamanan fisik, protokol kemudian perjalanan, kemudian juga protokol soal keamanan data gitu ya. Kemudian juga protokol menghadapi kriminalisasi gitu. Jadi dalam konteks misal menghadapi kriminalisasi, kami juga punya tim hukum gitu ya. JPK punya tim hukum itu kami ada 5 orang tim hukum yang kami siapkan ketika anggota kami menghadapi tuntutan karena sedang menjalankan aktivitas pemantauan. Ini berbagai upaya-upaya yang kami lakukan di tengah ya ancaman-ancaman ketika organisasi masyarakat sipil ya termasuk teman-teman pemantau menghadapi sekian ancaman termasuk ancaman yang hari ini masih sulit kami kami antisipasi itu ancaman sebenarnya ancaman ini kekerasan gitu ya karena bisa tiba-tiba datang mereka itu gitu loh. Bahkan pernah kantor kami juga menghadapi ancaman itu gitu ya. Ketika kami mengajukan sebuah keluhan gitu ya, dan keluhan kami nggak kami cabut, kami pernah diancam juga kantor kami gitu ya, karena perusahaan tidak bisa ekspor selama 3 bulan gitu kan. Dan mengalami kerugian perusahaan itu karena ya faktor perusahaan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran karena asal usul kayu tidak jelas sehingga di apa audit khusus oleh LPVI dan ya mereka tidak bisa membuktikan gitu kan dan disuspend gitu kan 3 bulan gitu kan dan dampaknya kami diancam gitu kan seperti itu. Next. Nah kemudian selanjutnya terkait isu merebaknya apa ya safety and security pemantau tidak lepas menurut kami gitu ya itu karena salah satu regulasi kita gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian memberikan apa ya, karpet hijau bagi korporasi-korporasi besar kemudian yang dengan sangat mudah itu kan melakukan ekstraksi hutan kita gitu kan. Nah, kalau kita lihat tren apa ya, ancaman kemudian penyempitan ruang sipil itu seiring dengan maraknya perizinan-perizinan yang dibuka di sektor kehutanan seperti itu. Jadi ini tidak lepas dari regulasi-regulasi yang kemudian dalam 5 atau 10 tahun terakhir ini menempatkan ekonomi sebagai di atas segala-galanya ya. Lingkungan, masyarakat adat, masyarakat sipil gitu. Nah, kemudian juga tidak lepas dari apa kita tahu berbagai riset mengatakan terjadi kemunduran demokrasi. Nah, salah satunya ya partisipasi yang tadi disampaikan Mas Deden ini semakin menyempit ruangnya berbagai regulasi undang-undang cipta kerja misalnya apa ya banyak publik kemudian mengkritik dianggap ini di tengah pandemi COVID-19 yang di tengah krisis kesehatan tapi dengan cukup cepat pemerintah kemudian menyusun sebuah regulasi-regulasi yang itu tidak banyak melibatkan masyarakat sipil atau bahasanya tidak ada partisipasi yang bermakna seperti itu. Nah, ini kemudian juga menjadi satu apa ya? Dan undang-undang lain yang kemudian muncul undang-undang cyber, undang-undang kemudian apa lain-lainnya yang kemudian ini semakin memperkecil partisipasi ruang sipil gitu. Berekspresi, kemudian menyampaikan pendapat, berkumpul ini kami mengalami apa ya himpitan-himpitan seperti itu. Nah, kemudian ya hambatan-hambatan selain hambatan regulasi juga hambatan yang tadi disinggung soal
data informasi itu tidak lumayan terbuka itu ya. Jadi tidak hanya sektor kehutanan, hampir di berbagai sektor hari ini keran informasi yang kami gunakan untuk menganalisis atau mengkontrol misalnya pemanfaatan sumber daya alam itu tidak bisa kami dapatkan lagi gitu kan, dan sifatnya harus permohonan, dan itu pun tidak cukup lumayan lama gitu, dan ketika 6 bulan dikasih ya bukti-bukti yang kami akan dapatkan di lapangan sudah tidak ada lagi seperti itu. Next. Nah, kemudian ini menjadi pertimbangan ya. Jadi menurut kami ya dalam situasi-situasi yang dalam konteks ruang sipil yang memang tidak begitu semakin terhimpit. Nah, ini beberapa rekomendasi kami ajukan. Misalnya yang pertama, hari ini memang diperlukan sebenarnya kita perlu merawat konsolidasi dan kemudian ekosistem rantai teman-teman CSO atau masyarakat sipil di berbagai lintas isu dan generasi. Kita tidak bisa hanya berkumpul dengan teman-teman kehutanan saja, karena yang hari ini menghadapi ancaman kekerasan, ancaman keamanan, itu ya semua aktivis, aktivis lingkungan, aktivis demokrasi, aktivis kemudian hak asasi manusia gitu. Dan ini kita perlu memperkuat konsolidasi gitu kan. Kebetulan di akhir-akhir tahun saya mengikuti acara yang digelar oleh YAPIKA itu ya, Indonesian Civil Society Forum, itu banyak berdiskusi tentang ya kita hari ini menghadapi ruang sipil kita itu cenderung terus mengalami kemerosotan gitu, dan banyak di antara kawan-kawan kita itu ya itu menghadapi ancaman, baik itu ancaman fisik, non fisik, penuntutan pidana, perdata gitu kan, dalam rangka memperjuangkan hak-hak demokrasi, hak-hak lingkungan yang baik, yang sehat gitu kan, kemudian buruh, mahasiswa dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi yang lain sebenarnya ya kami berharap juga ke pemerintah sebenarnya ketika peraturan menteri yang baru saja misalnya Oktober atau Oktober 2024 yang soal permen soal anti slap ini bisa disosialisasikan gitu kan. Saya belum mendengar kemudian ketika Profesor Bambang Hero gitu ya dipidanakan dari pihak kemudian kementerian terkait misalnya KLHK statement kami menemui Kapolri misalnya gitu, itu sangat penting untuk, karena ini ada undang-undang warga negara yang kemudian memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa digugat secara pidana perdata gitu kan. Tapi saya hanya melihat teman-teman CSO yang kemudian melakukan pembelaan berbagai lintas organisasi terkait dengan kasus-kasus yang dihadapi oleh Pak Bambang Hero, Profesor Bambang Hero ketika menjadi saksi ahli terkait kasus-kasus korupsi timah gitu yang merugikan keuangan negara, merugikan lingkungan seperti itu. Nah, kemudian saya kira yang soal penegakan hukum juga sangat penting gitu ya. Jadi kami melihat sebenarnya ya terjadi pelemahan-pelemahan gerakan masyarakat sipil itu, pemantau independen gitu, itu tidak lepas dari sebenarnya minimnya konsolidasi antara teman-teman CSO, masyarakat sipil dengan penegak hukum gitu kan. Jadi sangat minim agenda-agenda konsolidasi itu kan, sehingga menyebabkan ya kurangnya semacam kekerabatan gitu ya secara bahasa Jawa gitu ya, sehingga ya terasa sangat jauh itulah antara masyarakat sipil dengan penegak hukum gitu kan, sehingga ya yang terjadi ya kolaborasinya itu tidak begitu maksimal gitu. Nah, mungkin kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sharingkan ya soal aspek safety and security. Jadi intinya sebenarnya ya ke depan kita masih banyak menghadapi tantangan-tantangan, karena memang di tahun 2025 ini kita juga sudah ada indikasi-indikasi pelemahan-pelemahan ruang sipil ya di dunia akademik. Tadi gugatan terhadap Profesor Bambang Hero, kemudian ada kritik terhadap misalnya pembangunan PIX 2 yang katanya kemudian menggusur mangrove, petani. Dilaporkan ke polisi juga, ini bibit-bibit sebenarnya yang perlu kita menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kita berharap ke depan ini di pemerintahan 5 tahun ke depan ini ruang sipil semakin diberikan ruang ketika masyarakat sipil kemudian mau memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kira-kira demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Iwan sudah memaparkan banyak sekali mengenai soal ini ya, soal keamanan dan keselamatan pemantau independen gitu. Jadi tadi poin-poinnya pemantau independen itu adalah bagian integral dari SPLK, betul begitu ya Mas ya, sehingga tidak bisa dipisahkan. Artinya integral itu kan tidak bisa dipisahkan gitu. Tetapi pada kenyataannya pada hari ini
ternyata tidak juga bebas dari berbagai ancaman. Ada gugatan perdata, pidana gitu ya, artinya ancaman-ancaman hukum gitu ya, ancaman gugatan-gugatan hukum yang terus berdatangan. Kemudian ada ancaman kekerasan fisik gitu, seperti yang dialami oleh rekan kita Bapak Sulfianto. Kemudian ada ancaman intimidasi, teror, kemudian juga apa namanya ancaman-ancaman tadi sudah ada kriminalisasi dan ada ancaman lain dari yang datang dari dunia maya atau dunia cyber, mulai dari doxing, kemudian spying atau stalking, kemudian ada eh, harassment dan kemudian ada bullying gitu. Ini tentu saja melemahkan kerja-kerja teman-teman pemantau independen gitu ya, yang menjadi apa namanya, ini kan teman-teman independen ini kan artinya aktivis lingkungan yang kalau tadi sudah disampaikan oleh Mas Ihwan gitu menjadi sangat rentan dalam 5 tahun terakhir ini. Ini adalah fakta yang harus kita akui karena tahap pertama untuk perbaikan adalah mengakui fakta-fakta yang bahkan sangat pahit untuk segera ditangani, untuk segera ada perubahan gitu kan. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan ada SOP yang menjadi safeguard untuk pemantau independen yang ini dibuat sebagai bentuk adaptasi gitu ya. Sebagai sebuah bentuk adaptasi kegiatan monitoring kehutanan untuk memastikan keamanan pemantau independen. Tapi di satu sisi safeguard ini menjadi satu-satunya jaminan keamanan karena masih lemahnya jaminan keamanan dan keselamatan secara holistik untuk pemantau independen begitu ya. Jadi ini kondisi yang sangat ironis gitu di mana tadi sudah dibilang sebetulnya pemantau independen ini bagian integral dari SVLK begitu. Nah, kemudian juga ternyata ada satu sisi tadi soal partisipasi, saya tadi ada sedikit mau meng-highlight soal partisipasi publik yang minim dalam pemantauan dalam pembuatan kebijakan gitu, yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Tadi disinggung sedikit oleh Bapak Iwan karena itu juga menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan gitu dari upaya untuk menjamin keselamatan dan keamanan pemantau independen, begitu. Karena tadi sering sekali, eee, masyarakat sipil diabaikan begitu ya dalam pembuatan, kebijakan. Salah satunya revisi Undang-Undang Minerba semalam gitu. Tapi ini di luar konteks. Nah, kemudian disampaikan juga tadi rekomendasi yang pertama perkuat konsolidasi masyarakat sipil, tapi lebih dari itu artinya harus ada, perkuatan regulasi atau perbaikan regulasi, kemudian ada mekanisme pengaduan cepat yang efektif, dan penerapan kebijakan dan dukungan praktik anti SLAPP. Ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman aktivis lingkungan. Kemudian juga ada mekanisme perlindungan khusus kepada pemantau independen dan sanksi yang tegas terhadap seluruh pelaku intimidasi dan kekerasan. Itu tadi poin-poin dari Mas Iwan yang menjadi pemapar terakhir dalam diskusi kita dan um, ini ada dalam diskusi ini gitu ya, ada Bapak Eko Novianto dari Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang akan menjadi penanggap. Nah, kepada Bapak Eko, saya persilahkan untuk menanggapi pemaparan yang sudah dilakukan oleh teman-teman narasumber di atas. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu semua. Mohon izin Pak Putra, para moderator. Yang pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri di sini. Mungkin saya Eko Novianto dari Direktorat BPPH selaku analisa hasil hutan, juga selaku Kapokja sertifikasi hasil hutan. Dan saya di sini ditugaskan bersama Pak Teguh Santoso. Beliau selaku pengendali ekosistem hutan muda dan juga sekaligus asesor daripada Komite Akreditasi Nasional. Yang pertama kami ucapkan terima kasih ya, apresiasi kepada IFM Fund atas undangan ini. Kemudian kegiatan seminar ini bisa menjadi suatu momentum ya yang sangat berharga dan penting ya untuk memperkuat SPLK kita ya, memperkuat tata kelola kehutanan yang lebih baik, yang lebih transparan dan berkelanjutan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Badan Pembina IFM Fund. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa SVLK ini bertransformasi sejak 2009 ya.
Nah, kemudian 2021 ya seperti kita ketahui SLK tersebut bertransformasi ya dari namanya, tapi tidak hanya nama, tapi juga sistem pengembangannya juga yang semula untuk kayu, namun di sini kayunya berubah menjadi kelestarian yang diharapkan juga nanti ke depan untuk tidak hanya legalitas saja, tapi juga aspek kelestarian. Dan itu ya didukung oleh upgrade ya atau pengembangan sistem yang melalui geolokasi, yaitu meningkatkan kredibilitas keterlacakan ya Bapak Ibu sekalian. Dan pengembangan ini SPLK ini tidak semata-mata ya, tidak semata-mata karena YUDR ya, tetapi karena komitmen pemerintah sendiri untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas SPLK. Sebagaimana kita ketahui SPLK itu berasal dari dalam, dari kita sendiri ya. Kemudian bagaimana SPLK ini bisa diterima dengan pasar, entah itu pasar manapun, entah itu nanti tuntutan apapun, yang jelas kredibilitas itu harus dinaikkan, di-upgrade, contohnya melalui geolokasi. Tidak hanya itu juga, tapi didukung oleh sistem informasi yang lebih transparan, yang mana saat ini kita pengembangan integrasi sistem informasi yang ada di Dijen PHL, ya, antara lain RPBI, SIPU maupun SILK, sehingga nanti untuk pengaksesan data lebih mudah dan lebih transparansi, begitu, Bapak Ibu sekalian. Terkait peran PI, sebagaimana kita ketahui di sini, kalau saya simpulkan dari tadi apa yang disampaikan para narasumber, ya, panjang lebar kali tinggi, bahwa PI ini sebagai penyeimbang, ya, sebagai balancer, kemudian sebagai peningkat untuk kredibilitas, yang mana tadi telah disampaikan juga di awal oleh Bapak Ketua Pembina bahwa dibanding dengan mungkin sistem sertifikasi lain atau negara lain pun kita punya keunggulan, dan ini saya pribadi juga sempat bersharing dengan mungkin sistem dari negara lain bahwa sistem mereka itu saat ini mungkin belum mengadop adanya PI, ada pemantau independen. Jadi ini merupakan unggulan daripada SPLK, yang mana PI ini sudah jelas ya, sudah jelas perannya adalah mengisi kekosongan di mana saat pemegang SPLK tersebut ya itu tidak 100% posisi dipantau. Jadi di mana misalkan ini contohnya pemegang sertifikat tersebut diaudit ya, di surveillance ya dengan masa waktu tertentu ya. Di sini ada dari LS. Ada ya, Ibu ya. Nah, dari LS. Jadi mungkin ada pemegang sertifikat tersebut disertifikasi atau diaudit dengan jangka waktu mungkin setahun sekali. Yang paling cepat berapa, Bu? 6 bulan sekali ada ya, BKKNK. Nah, di dalam kurun waktu tersebut ya, itu apakah pemegang sertifikat tersebut itu bisa menjalankan atau usahanya atau mengembangkan usahanya itu masih sesuai ya dengan ketentuan atau sesuai dengan sertifikat yang dipegang. Nah, di situ teman-teman PI bisa melihat, memantau di celah tersebut ya. Jadi konsistensi pemegang sertifikat tersebut dalam dalam menjalankan usahanya itu bisa menjaga sesuai dengan ketentuan atau sertifikat yang telah diberikan ya. Nah, di dalam memantau ini tentunya teman-teman PI ini banyak tantangan juga ya, seperti tadi yang telah disampaikan beberapa narasumber. Yang saya tangkap adalah secara global saja, yaitu yang pertama adalah hak akses ya. Itu tentunya sangat vital. Yang kedua, yang vital lagi adalah perlindungan ya, perlindungan ini. Yang mana dua tools tersebut kalau bisa dipegang teman-teman oleh PI, itu pasti akan bisa menjalankan kegiatannya dengan lancar ya. Nah, di dalam hal ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama terkait hak akses ya. Dalam hal ini untuk informasi publik itu
ada batasan. Tentunya dengan perundang-undangan keterbukaan informasi publik telah diatur di situ. Kemudian di situ sampai sejauh mana teman-teman PI bisa mengakses tanpa ada syarat. Ya. Di luar itu mungkin ada informasi yang bisa diakses dengan syarat. Ya, itu ada batasan-batasan tertentu. Nah, saya kira kalau yang tanpa syarat teman-teman PI sudah bisa saat ini menjalankan ya kegiatannya dengan bisa mengakses SI yang sudah ada maupun bisa minta informasi ke instansi yang terkait. Terkait yang informasi yang tadi masih dalam tanda kutip perlu persyaratan untuk mengakses, yaitu tentunya ada hal-hal tersebut, ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi, ya. Karena mungkin begini, terkait informasi tersebut bisa jadi ada tingkat resiko yang lebih tinggi, tingkat penyalahgunaan data yang terkait. Nah, itu juga kita harus mengerti penyalahgunaan tersebut. Nah, tentunya itu yang harus kita sepakati bersama untuk batasan-batasan tersebut. Kemudian untuk terkait perlindungan ya, perlindungan PI ini sebagaimana telah diatur di dalam tentuan ya di P8 maupun di SK 9895 maupun di aturan yang lain ya terkait perlindungan saksi mungkin ya di situ. Nah, itu mungkin implementasi di lapangannya yang perlu kita perkuat. Terus tadi saya lihat sudah bagus yang disampaikan, ada mitigasi risiko. Kira-kira bagi teman-teman PI dengan melakukan kegiatannya ini risikonya apakah yang low, middle atau bahkan high risk. Bagiannya kalau yang high risk, tentunya ada strategi yang tadi telah disiapkan. Di samping itu juga ya, mungkin teman-teman bisa memulai koordinasi dengan instansi yang terkait lainnya. Misalkan akan ada melakukan kegiatan ya. Jangan tiba-tiba melakukan kegiatan, mungkin bisa jadi kalau tanpa koordinasi apa yang mengakibatkan risikonya lebih tinggi ya. Kurang lebih seperti itu mungkin secara umum yang saya tanggapi, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas peran sertanya teman-teman PI yang mana turut menjaga ya dan menyeimbangkan sehingga SWLK ini kredibilitasnya bisa terjaga. Mungkin itu demikian. Pak Teguh silakan kalau mau ditambahin. Sudah cukup sementara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas tanggapannya. Jadi tadi ya ternyata apa namanya, iya sistem SWLK terus bertransformasi sehingga ada upgrade pengembangannya untuk menjaga kredibilitas SWLK, dan ini yang ditunggu-tunggu tadi oleh teman-teman pemantau independen akan ada upgrade sistem informasi. Nanti ya ke Pak Eko begitu, dan kemudian tadi sudah disampaikan pula soal hak akses dan nah eh, tanggapan dari Pak Eko tadi itu membuka sesi selanjutnya. Jadi bagi ibu, bapak, dan saudara-saudari hadir di sini, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Jadi ini sesi tanya jawab saya buka, dan untuk kesempatan pertama ini, untuk termin pertama ini 3 penanya dulu. Silakan. Oh, ada lagi yang di belakang, minta tolong teman-teman. Boleh disebutkan nama, kemudian dari mana, lalu kemudian pertanyaannya. Silakan, Ibu. Terima kasih, selamat siang. Maaf Ibu, suaranya bisa agak kencang. Selamat siang semuanya. Nama saya Eko Nugrahaini dari LPPI Inti Multima Sertifikasi. Ini teman kok nggak ada temannya juga, ini cuma sendirian.
Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dengan, diundang pada kegiatan pagi ini. Selanjutnya yang kedua saya sudah baca 2 buku yang saya terima pagi ini dan, eee, sebagai lembaga sertifikasi saya, appreciate dengan buku yang ditulis yang Suara dari Tepian Rimba. Itu ada beberapa kasus yang menyangkut nama kami sebagai lembaga penerbit. Buat saya ini bukan tulisan ini tidak berarti mengecilkan lembaga kami, tapi buat kami ini salah satu, eee, masukan dan koreksi ke depan. Ada yang ingin saya mungkin bukan masukan atau saran, tapi gini, di buku Suara Tepian dari Rimba ini sudah cukup lengkap ya Pak, input temuan dari pemantau independen yang di lapangan. Namun ada tambahan yang belum dimasukkan adalah tanggapan dari lembaga sertifikasi. Gitu. Jadi dari beberapa kasus yang ditulis di Bunga Rampai ini, kebetulan saya mengikuti dan menanggapi apa-apa yang disampaikan dan ada hal-hal yang kami sampaikan yang mungkin ke depan kalau membuat rangkuman lagi mungkin, tanggapan dari LS dimasukkan karena ada satu dan lain hal yang kadang berupa penjelasan dari kami yang bersifat umum yang bisa dipahami oleh pemantau. Sebagai salah satu contohnya ini Pak, yang mungkin kami kemarin sampaikan kepada pemantau dari Papua yang terkait temuan kayu BKKNK, itu pada saat kami tindak lanjuti, baik tertulis maupun kami diskusi melalui Zoom itu, saya dengan Pak Novianto atau siapa ya, saya lupa. Pak dari Papua Barat. Pak Sulfianto ya? Saya lupa namanya. Maksud kami gini, pada saat kami diskusi terkait hasil temuan itu, kami diskusi dan secara apa ya, baik dan, apa namanya, kondusif karena ada beberapa hal yang kadang, personil pemantau kadang tidak mengetahui peraturan terkait. Misalnya contohnya ini, ada temuan kayu log yang berlogo dari hasil sertifikasi PKKNK. Pada saat PKKNK mendapat sertifikat kan masa berlaku hanya 1 tahun. Setelah itu dia habis. Nah, semuanya adalah setelah sertifikasi ada temuan log yang masih menggunakan, logo SPLK. Menurut pemantau itu, tidak boleh karena sudah habis masa sertifikatnya. Nah, itu kami kemudian, konsultasikan juga dengan beberapa para pihak terkait penggunaan pengenaan tanda ini pada log. Di satu sisi dari segi sertifikasi memang sudah habis itu benar, tapi dari satu sisi lainnya log yang sudah di-LHP-kan dan kemudian sudah dibayar dan, sudah dipenuhi oleh pemegang izin tuh masih bisa menggunakan tanda logo itu. Kalau tapi bukan baru ya Pak, dia nebang di masa periode yang 12 bulan. Sudah sah kan secara legal. Secara legal itu lognya sah. Tapi memang dia kurangnya tidak langsung diangkut katakanlah untuk ke pembeli. Karena mungkin memang belum ada pembelinya ya. Pada saat harga kayu turun kan banyak yang tersimpan di log ya karena harga turun. Nah, menurut kami kayu itu masih legal karena dia ditebang di masa periode sertifikasi dan sudah dipenuhi PSDH DR-nya. Memang celahnya di sini adalah yang kami auditor tidak bisa, pantau dan ini membutuhkan teman-teman pemantau di lapangan tentu saja, kami terima kasih. Jika ada pelaku atau pemegang izin yang sudah bersertifikat, sertifikatnya habis, dia masih nebang, masih menggunakan logo. Nah itu yang memang harus dilakukan pemantauan. Jadi memang, jika pemantau bisa akses itu memang benar karena bisa tahu mana log yang sudah di-input ke ibu, mana yang belum, itu memang benar. Tapi, kemarin waktu kami diskusi dengan pemantau dari Papua Barat, kondusif dan mereka memahami penjelasan kami. Nah itu yang tidak masuk di hasil Bunga Rampai ini.
Ini sekedar penyampaian dari saya sebagai penerbit sertifikat. Untuk hal-hal lainnya terkait hasil pantauan yang bersifat untuk kinerja PHL itu memang, celahnya banyak sekali ya, karena di pemegang PBPH terutama yang memanfaatkan hutan alam itu banyak sekali konflik di lapangan ya, untuk dengan masyarakat setempat yang menyebabkan ada celah-celah illegal logging yang di luar kekuasaan, kadang luar kekuasaan pelaku PBPH, kadang di luar kekuasaan para pihak berwenang juga kadang ada, itu yang memang jadi temuan teman pemantau yang, buat kami bisa jadi masukan pada saat kami melakukan audit lagi. Karena kan kami durasi auditnya panjang sekarang ya, Pak, ya, 18 bulan dan 24 bulan. Itu sangat panjang buat kami kalau ada temuan di antara 24 bulan itu kan, memang nggak bisa langsung. Satu, kedua kemudian kadang dari temuan pemantau ke kami itu kadang jaraknya lama, Pak, nggak bisa langsung seminggu gitu. Kadang pantauannya bulan April nanti baru masuk bulan Juli, Agustus ya, kalau ke lapangan udah nggak ada lagi gitu loh, Pak. Jadi jeda apa, penyampaian kasus ke LS itu juga, eee, jaraknya buat kami ini kalau ke lapangan sudah nggak ada lagi nih barang ini, kadang seperti itu. Hanya, penyampaian dari kami. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita dalam apa ya, bekerja sama dalam, eee, menjaga tata kelola hutan ini bisa lebih sinergis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eko. Tadi ada satu lagi yang raise hand yang apa? Yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan dari belakang? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Rizka dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Eh, Tadi menarik ya paparan dari Bapak Michael yang dari Papua terkait tentang deforestasi yang ada di Papua sendiri. Eh, saya penasaran terkait yang kan ada beberapa perusahaan besar yang tiba-tiba katanya masuk ke hutan adatnya di Papua dan itu secara langsung membabat habis hutan adat yang ada di Papua tersebut. Nah, saya penasaran, sebenarnya perusahaan tersebut itu masuk lewat perizinan yang apa dan pihak mana ya? Pasti ada beberapa pihak dong yang mem- membelakangi dia gitu, maksudnya yang jadi back dia gitu, supaya dia bisa masuk ke hutan adatnya di Papua. Terus yang pertanyaan yang kedua terkait tentang pangan lokal sendiri ya. Dengan adanya deforestasi besar-besaran di Papua, salah satunya itu akan mengancam sumber plasma nutfah atau keanekaragaman hayati dalam hal ini pangan lokal yang ada di Papua tersebut. Nah, bagaimana masyarakat adat Papua tersebut upayanya itu seperti apa dalam menjaga dan mempertahankan pangan lokal yang ada di tanah adatnya dan juga bagaimana cara melestarikan pangan lokal itu sendiri. Terus sistem pangan adat yang ada di sana itu setelah adanya deforestasi bagaimana ininya kedudukannya saat ini? Apakah baik-baik saja ataukah seperti apa kayak gitu? Karena ini nanti ujung-ujungnya masalah pangan lokal ini akan terkait dengan angka kelaparan yang ada di Papua sendiri ya. Nanti ujungnya akan terjadi tingkat kelaparan yang tinggi di daerah Papua. Itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Rizka dari KRKP. Adakah satu lagi teman yang bertanya? Saya juga mendorong atau ini ya, juga mendorong teman-teman media untuk bisa ikut bertanya di sesi ini. Meskipun nanti kita ada sesi. Ya, Ada yang oke. Baik, silakan Pak. terima kasih. Saya Richard dari Indonesian Working Group on Forest Finance. Pertanyaan saya ini kepada Bapak Ibu dari lembaga sertifikasi. Kalau kita lihat dari teman-teman pelaku monitoring ini, ada banyak kasus yang mereka temui. Apakah, saya mau tanyakan kepada lembaga sertifikasi, apakah lembaga sertifikasi juga melakukan monitoring dan adakah kasus-kasus yang sama ditemui oleh teman-teman yang melakukan monitoring di lapangan ini
dengan teman-teman di lembaga sertifikasi, lalu berapa banyakkah temuan kasus oleh lembaga sertifikasi yang sudah diajukan secara hukum. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, tadi sudah ada tiga pertanyaan dan tanggapan. Yang pertama dari Bu Eko, ini berupa masukan gitu ya, masukan dan koreksi ke depan untuk teman-teman. Kemudian tadi juga sudah mengafirmasi ada berbagai celah illegal logging yang dilakukan dan ada beberapa celah gitu ya atau beberapa kelemahan gitu ya. Sehingga praktik-praktik illegal logging itu bisa dilakukan baik oleh PBPH maupun di luar PBPH. Kemudian nampaknya tidak ada pertanyaan dari Bu Eko karena tadi berupa tanggapan. Mungkin kalau mau ditanggapin lagi oleh Pak Deden ya. Nah, ini pertanyaan dari Kak Rizka dari KRKP. Ini ditujukan kepada Pak Michael mengenai deforestasi Papua. Tadi pertanyaannya yang pertama, perizinannya seperti apa? Karena tadi kan banyak perusahaan besar datang membabat dan menghabisi hutan adat. Pertanyaannya perizinannya seperti apa dan kemudian untuk yang tadi yang ilegal gitu, adakah backingnya gitu? Jadi adakah praktik backing membackingi dalam hal ini? Kemudian juga tadi pertanyaan kedua, deforestasi mengancam hati pangan lokal. Nah, bagaimana upaya mempertahankan dan menjaga yang tersisa? Dan yang ketiga, seperti apa perubahan sistem pangan dengan adanya deforestasi besar-besaran ini? Maksudnya perubahan sistem pangan lokal, sistem pangan adatnya gitu ya, dengan adanya deforestasi besar-besaran ini di Papua. Silakan Pak Michael. Ya, terima kasih ya Mbak Rika atas pertanyaannya ya. Yang pertanyaan pertama yang begini ya. Saya sepakat ya tadi Bang sampaikan bahwa sebenarnya memang ada kong kali kong juga di daerah soal bagaimana perizinan itu gitu. Nah, ketika perizinan itu masuk tentu yang buat masyarakat itu kaget soal investasi itu masuk dari mana begitu. Dan proses misalnya kalau dalam mekanisme perizinan pasti tentu ada terus pembahasan AMDAL, keterlibatan masyarakat dalam hal itu tentu pasti ada begitu. Nah, namun sayangnya dalam mekanisme perizinan atau proses-proses keterlibatan masyarakat dalam perizinan itu tidak dilibatkan sama sekali soal itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa misalnya kalau seketika perusahaan itu melakukan aktivitas dengan deforestasi yang terjadi itu bukan hanya menghambat satu kelompok atau kelompok suku yang ada di situ, tapi suku yang lain juga karena deforestasi itu akan mengancam juga suku-suku atau tetangga yang lain begitu. Nah, ini juga yang mengupayakan masyarakat itu upaya-upaya masyarakat yang dilakukan itu mereka membuat batas-batas posko adat yang mereka saling mengakui, baik itu di dalam konsesi perusahaan yang sudah ada maupun yang belum gitu. Jadi misalnya yang ada di Lembah Griminawa itu masyarakat suku Namdong itu mereka melakukan membangun pos-pos penjaga di hutan adat mereka. Itu milik satu suku di situ. Untuk yang satu ya melindungi hutan adat mereka, melindungi wilayah mereka termasuk dengan pangannya. Yang mereka bisa pakai dan juga bisa didapatkan di hutan yang itu menjadi bahan pangan lokal juga begitu. Jadi upaya-upaya terkait dengan perlindungan pangan lokal itu
suku dengan suku tetangga itu saling mengakui batas mereka, batas wilayah adat mereka yang ditunjukkan melalui batas-batas alam. Dilihat baik berdasarkan batas kali atau batas kayu atau batas pohon, dan ada satu jenis tumbuhan yang mereka tanam begitu. Namun sampai saat ini karena semakin luasnya izin yang masuk di Papua, itu membuat masyarakat ini dengan terpaksa harus membuat itu posko-posko itu untuk melindungi hutan adat mereka, dan kita upayakan untuk mereka antar suku ini saling mengakui bahwa ini batas mereka, ini batas mereka, ini seperti itu begitu. Nah, itu terkait upaya mereka. Terus yang berikutnya itu terkait dengan bagaimana menjaga pangan lokal. Saya pikir yang kita temukan di beberapa daerah, khususnya di Belembagri Minawa, itu masyarakat di situ mendorong untuk melakukan penanaman sagu ulang kembali atau reboisasi di lahan-lahan yang diambil pohonnya begitu. Dan ini memang masuk dalam wilayah adat mereka, dan mereka melawan perusahaan dengan patok dan membuat posko kembali tanaman sagu yang ada di situ. Dan terakhir di bulan Desember tanggal 5 itu sekitar 150 pohon sagu yang masyarakat tanam, baik itu di posko-posko yang mereka sudah lakukan penanaman itu gitu. Dan sebenarnya ini juga tidak beda jauh dengan aktivitas perusahaan SBW di sini, SBP, yang melakukan aktivitas itu, karena mereka masih itu masih dalam satu situ begitu. Mungkin itu terkait dengan jawabannya. Makasih. Ya, itu tadi jawaban dari Bapak Michael. Jadi ada pola-pola ini ya, pembangunan posko-posko batas, dan juga ada tadi mendorong penanaman sagu gitu ya. Bagaimana semoga itu bisa menjawab dari tadi dari KRKP. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab, begitu ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dilanjut dengan diskusi di luar ini. Setelah ini berakhir, bisa mingle dan bisa langsung saling bertanya. Sepertinya tadi yang dari Bu Eko, tanggapan dari Bu Eko bisa ditanggapi langsung oleh Pak Deden. Oke, ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat Bu Eko atas koreksi dari terbitan yang bunga rampai tadi itu. Jadi memang sebenarnya memang ada beberapa yang sudah ditanggapi. Justru laporan-laporan pemantau independen yang kemudian diajukan ke lembaga sertifikasi sebetulnya rata-rata itu sudah ditanggapi semua, tapi memang itu belum dimasukkan di situ. Jadi terima kasih banyak atas koreksinya. Ke depan akan kami perbaiki untuk dalam menuliskan terkait dengan tanggapan tersebut. Terus kemudian dan lembaga sertifikasi ini menjadi salah satu ini ya yang gercep lah ketika kita mengajukan keluhan ke lembaga sertifikasi, gercep tuh balesnya gitu ya. Jadi kita bisa setidaknya ada respon. Ketika ada respon dari lembaga sertifikasi, kita merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan kita tuh ditanggapi lah begitu. Beda halnya ya ada juga instansi terkait yang ketika kita melaporkan tapi sebulan 2 bulan bahkan ada yang setahun itu nggak ditanggapi. Ada juga yang seperti itu. Tapi ini kami apresiasi kepada lembaga sertifikasi yang merespon atas laporan-laporan kami gitu ya. Namun juga mohon untuk ditindaklanjuti Bapak Ibu sekalian dari lembaga sertifikasi ini terkait dengan soal
penilaian terhadap indikator yang 3.2 itu soal pengamanan dan perlindungan hutan, kemudian soal penanganan terhadap konflik, yang mana kami berharap penanganan keluhan kami itu bukan hanya berdasarkan hanya dokumen, hanya berdasarkan proses administrasi, tapi kita berharapnya langsung terjun ke lapangan, lihat lokasinya, lihat kejadiannya secara langsung. Ketika kami mengeluhkan misalkan ada konflik di daerah A gitu misalnya, yang diwawancara ya jangan daerah B, tapi daerah A gitu. Nah, begitupun dengan keluhan-keluhan dari aspek-aspek yang lain. Begitu, terima kasih banyak buat Bapak Ibu dari lembaga sertifikasi. Baik, terima kasih Pak Deden atas tanggapannya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Pak Richard dari IWGFF. Pertanyaannya lebih banyak ditujukan kepada LS begitu ya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Eko, dengan Bu Eko bisa tinggal di luar ini gitu ketika ini sudah selesai nanti. Ketika diskusi sudah selesai, kemudian tapi mungkin begini, karena pertanyaan dari Pak Richard juga menarik gitu kan, berapa banyak temuan LS yang ditindak tegas, tapi berapa banyak sih, apakah teman-teman IFM atau teman-teman JPIK atau teman-teman pemantau independen lainnya gitu yang memantau, apakah pernah ada gitu laporan-laporan dari LS juga gitu, temuan-temuan dari LS yang kemudian juga dilaporkan ke Gakum gitu atau ke Bareskrim dan kemudian itu ditindak dengan serius? Kalau tadi kan temuan-temuan dari PI gitu, dari pemantau independen kan sering dilaporkan ke Gakum, ke Bareskrim gitu ya, tapi ada yang responsnya cepat, ada yang responsnya agak ini ya, agak kendor begitu. Nah, mungkin ini yang bisa ditanggapi karena di sini ada Pak Deden, kemudian ada Mas Iwan, kemudian ada Bapak Wancino dan Bapak Michael, mungkin bisa menanggapi satu persatu. Terima kasih Mbak Dini. Sebenarnya sangat bermanfaat itu ya dokumen hasil audit yang diterbitkan oleh LPVI atau LS yang diupload ke SIL gitu ya. Nah, salah satu case yang sebenarnya kami pernah dapatkan itu ada satu perusahaan yang dia di awalnya di suspend karena dia memang ketika ada surveillance dia melakukan penerbangan di luar rencana kerja tahunan. Memang itu tidak pelanggaran kehutanan, tidak pidana kehutanan, tapi masih di konsesinya gitu kan. Dikasih waktu 3 bulan, kemudian diaudit kembali, dia nggak bisa membuktikan sesuai dengan rencana kerja yang tahun berjalan gitu ya. Akhirnya dicabutlah si perusahaan itu gitu kan. Nah, saya membaca ini dan saya dapat konfirmasi teman-teman di lapangan, ada teman-teman jaringan di luar negeri ini ternyata si perusahaan masih memasok ke perusahaan yang ekspor gitu kan. Nah, ini kemudian loh ini kok bisa udah di suspend, dicabut tapi dia terus masih nebang kayu gitu kan. Di konsesi dia udah nggak punya VLHH. Jadi kalau sertifikatnya dia sertifikat VLHH, dia nggak punya sertifikat itu nggak punya. Tapi dia masih beroperasi gitu kan, beroperasi gitu kan dan nah ini yang kemudian menurut kami ini satu sistem kelemahan SWLK itu ya ketika dicabut PLHH-nya, sipuhnya itu enggak di stop gitu loh. Dia sipuhnya ketika bayar PSDADR ternyata tetap keluar kayak itu gitu loh. Nah ini kemudian sempat saya lapor ya, tapi lapornya ya ke teman-teman PHL kan, karena aturan di Permen LHK 08 tentang tata hutan itu juga mengatur soal pelanggaran denda 10 kali lipat dari PSDADR. Dan itu saya hitung lumayan gede banget tuh, sekian miliar kalau didenda itu. Dia memang luasnya nggak terlalu luas, dia PBPH-nya cuma seluas 20.000 hektar dan didapatkan itu tahun 2018 itu ya. Jadi ya ini sampai hari ini nggak ada penindakan gitu kan. Saya sampaikan ini aturannya karena dia menebang di luar RKT berjalan dan di hutan alam dia nebang itu. Dan ini termasuk deforestasi itu kan. Tapi sampai hari ini kok nggak ada penindakan dari teman-teman PHL. Dan kita menghargai dan kita tidak statement di media maupun di di press release karena kita menghargai KLHK untuk segera melakukan penindakan hal-hal seperti ini. Tapi
Ya kita hari ini saya nggak tahu update-nya sampai hari, dan saya sudah laporkan itu ya. Laporkan tapi tidak secara resmi karena saya acara-acara tentu saya ketemu orang PHL, saya sampaikan ada data-datanya gitu kan. Dan saya sempat sampaikan ke teman-teman LPVI. Pak ini disampaikan nggak Pak? Khusus ini ke Pak Dirjen PHL. Wah aturan kami kan nggak gitu Mas. Tapi kami cukup mengupload, menyampaikan ke ke SIL itu kan, diupload itu kan. Tapi nggak semua teman-teman di SIL mungkin membaca itu ya, highlight-nya apa sih temuan-temuan utama ini gitu loh. Jadi ini saya pikir ya ini temuan yang bermanfaat juga. Jadi sebenarnya hasil-hasil penilaian yang diupload itu perlu juga kita analisis gitu karena ya itu lagi itu loh. Ada lagi misalnya temuan-temuan penebangan di apa ya yang dicadangkan sebagai cadangan volunetsing gitu kan. Itu juga terjadi gitu kan. Bahasa LOE kalau nggak salah Pak Eko ya itu masih terjadi kasus-kasus misalnya teman-teman yang berjuang misalnya penebangan hutan alam di PT Mayawana ini juga menarik. Menarik sekali untuk disimak itu kan. Karena ramai itu ya teman-teman CSO rame gitu ya karena penebangan hutan alam dan itu merusak merusak mata pencaharian masyarakat adat, kemudian kan ramai kan itu kan secara lingkungan juga merusak, akhirnya KLHK menerbitkan surat gitu kan tolong stop penebangan di Mayawana, tetapi kayunya itu memang nggak dikemana-manakan tapi kayunya malah dipendam gitu kan, ini juga temuan-temuan yang menarik gitu. Jadi saya pikir memang juga perlu ini ya, perlu sebenarnya konsolidasi atau koordinasi yang masif menurut kami Mbak Dini dan Bapak Ibu sekalian ya antara temuan LS ini ya mestinya juga yang sifatnya pelanggaran-pelanggaran yang arah ke pidana itu harusnya juga dilaporkan ke tidak hanya ke PHPL tapi juga ke ini ya, ke mana penegak hukum gitu ya. Dan temuan tadi yang saya sampaikan ini menurut saya menarik. Ini bisa jadi efek jerah. Jadi kalau misalnya benar-benar tadi penebangan di luar RKT itu dilakukan denda 10 kali lipat, ini sudah pasti kolab nih si PBPH ini gitu loh. Tapi ya belum ditindak sampai hari ini. Belum ada penindakan dan kita akan coba tagih lagi ke PHPL itu ya untuk kemudian segera melakukan tindakan pemaksaan untuk kemudian segera didenda 10 kali lipat karena penerbangan di luar hutan alam gitu ya, di luar RKT berjalan dan secara dokumen yang mendukung dari hasil penilaian SPLK kami sudah konfirmasi ke LPP-nya, iya Mas memang penerbangan di luar RKT, jadi nggak sesuai dengan RKT berjalan seperti itu. Dan saya pikir beragam dari kami Mbak JPIK, jadi kalau kami menghitung selama misalnya satu dekade itu kan kami telah melaporkan sekitar 180-an kasus itu kan dan beragam nih, ada yang kemudian sampai dicabut SPLK-nya, ada yang kemudian juga dibekukan, itu ada juga yang marah ke pidana gitu kan. Tapi prinsipnya sebenarnya mayoritas di follow up gitu ya, ditindaklanjuti. Cuman kan kadang follow up ini nggak sesuai dengan keinginan kami gitu kan. Misalnya kasus-kasus pelanggaran illegal logging itu kan diperlukan bukti kejahatannya kan. Nah kebetulan teman-teman melapor misalnya, tapi ketika ke lapangan ya nggak ada bukti kejahatannya gitu loh, karena barang bukti sudah hilang itulah. Jadi memang sebenarnya ya perlu bekerjaan waktu antara pelaku pembalakan liar misalnya dengan penegak hukum ini ya memang harus saling cepat gitu. Kalau enggak juga barang bukti akan lari lagi gitu kan. Jadi saya pikir ya ini perlu kolaborasi yang sinergitas ya antara Kementerian KLHK, teman pemantau gitu ya, LPVI gitu kan. Penegak hukum itu juga sangat penting gitu kan dalam konteks karena tanpa penegakan hukum ya aturan ini kredibilitasnya akan dipertanyakan juga ya. Mungkin kira-kira itu Mbak Din. Terima kasih. Satu tanggapan singkat aja Mas Dede untuk menanggapi ini tadi. Mungkin pertanyaan jadi begini. Tajam lagi ya. Pernahkah ada case gitu di mana pemantau independen bekerja sama dengan LS untuk membuat laporan ke Gakum atau ke Bareskrim gitu, dan untuk segera ditangani dan kemudian dari sisi LS-nya sendiri gitu melakukan tindakan tegas misalnya gitu dengan membekukan sertifikat SPLK milik si PBPH pelanggar itu gitu, dan yang kemudian ketika laporan bersama gitu ya, mungkin bukan laporan bersama dengan LS tapi didukung lah gitu ya oleh LS, dan kemudian akhirnya ini ditindaklanjuti secara tegas oleh Gakum dan Bareskrim misalnya begitu, ada kan? Ya, mungkin nanti juga bisa dibantu juga sama teman-teman pemantau di daerah. Kalau saya kan sering memfasilitasi teman-teman, jadi selama teman-teman coba berdiskusi dengan saya gitu ketika melakukan keluhan ataupun pelaporan pengaduan itu jarang sebetulnya untuk saling
saling bareng-bareng gitu laporkan ke Gakum gitu-gitu. Itu jarang sebetulnya. Yang ada ketika melaporkan ke LS kemudian ke Gakum melaporkan ke LS gitu ya. Yang mana kita nggak melaporkan ke Gakum tuh. Tahu-tahu nanti Gakum turun ke lapangan. Kita kan nggak melaporkan ke Gakum. Nah, artinya ada semacam hal-hal yang kayak semacam ada kerahasiaan yang itu ternyata nggak menjadi hal yang rahasia gitu. Jadi kayak ada yang kebocoran informasi atas laporan pemantau. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kepada teman-teman lembaga sertifikasi. Kemudian juga tadi terkait dengan eh, yang soal laporan kita yang ditanggapi oleh sampai ke penegak hukum. Ya jadi di laporan itu jadi tertulis juga ada lembaga pemegang izin itu yang mendapatkan sertifikasi VLHH, VLK gitu ya. Jadi ada pemegang hak atas tanah itu mendapatkan sertifikasi VLH, tapi kemudian ternyata bukan menebangnya di area yang seharusnya, tapi di kawasan hutan. Nah itu sudah kita laporkan ke penegak hukum, namun belum ada tanggapan. Nah seharusnya di sini kita sempat mengundang penegak hukum, tapi penegak hukum tidak datang. Padahal kita sudah datang untuk menyampaikan beberapa laporan, hanya diterima tapi tidak ditanggapi. Nah kemudian itu tidak ada tanggapan, kemudian juga laporan itu sampai sekarang pun belum ada tanggapan, belum ada respon. Bahkan ada laporan kita yang sampai setahun itu tidak ada tanggapan. Jadi ini juga perlu perhatian juga buat para penegak hukum untuk merespon setidaknya sampai mana laporan kita begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Eh, Satu lagi dari Bang Wancino, Bapak Wancino, singkat saja. Bisa dibuka slide paparan saya. Terima kasih. Mungkin nyambung ya untuk keluhan atau pengaduan ya. Memang ada berapa yang gap ya. Tapi untuk dengan LS biasanya kita keluhkan ke LS. Artinya LS menanggapi tapi poin-poin yang tidak objek ya. Bisa ditampilkan slide ya. Oke, yang kedua ya. Terima kasih. Ada laporan lagi. Ini yang dipoto industri salah satu 2020 ini sudah kita sampaikan ke Baraskrim ya. Memang kita sampaikan ke LS dulu. LS menjawab. Ini sebenarnya kasusnya kayu sites ya, kayu ramin di Kalimantan Tengah, endemik di gambut, yang kayu dilarang. Tapi sampai sekarang dia beroperasi ya. Lalu kita sampaikan ke Gakum pernah, ke Bareskrim pernah, sampai uji lab. Itu sudah di uji lab memang ramin gitu. Ini sampai sekarang masih tanda tanya ada apa gitu. Ini salah satu kasus juga yang di Kalimantan Tengah. Dan baru-baru ini juga kita melaporkan ke Bareskrim dan ke update sudah 8 bulan ya. Kasus BPH Hati industri yang di film tadi yang indikasi kita di luar tebangan itu juga tidak ditanggapi dengan serius ya. Itu banyak sih laporan kita ketika mentok di LS kita tidak puas di LS, kita sampaikan ke Gakum dengan atau ke Bareskrim dengan 2 alat bukti. Ini yang perlu kita lakukan gitu untuk kredibilitas, membangun kredibilitas SPK. Tapi saya kritisi juga di sini ya, dari instansi sebagai pemantau independen, dari instansi yang menurut saya mungkin baik, buruk dan sebagainya mungkin kawan-kawan nilai.
Yang selama ini kami pakai akses data mungkin sedang ya. Kami pakai SDM GoID itu lebih baik menurut saya, agak sedang lah baiknya ketika membuka data dari Kementerian SDM GoID. Nah, untuk SDM BPN ATR itu bagus. Kami bisa mengakses data IUP, sertifikat. Nah, untuk SDM kami bisa membuka akses tambang itu nama perusahaan. Tapi untuk KLHK, aku kira agak mungkin pertanyaannya buruk ya akses data publiknya. Karena ketika dibuka itu tidak memberikan akses itu, apalagi yang kami sampaikan itu akses publik aja. Nah, untuk instansi ini kalau SDM, GoID atau ATR BPN itu bisa dibuka. Mereka masih bisa open ya. Tapi kalau KLHK itu kan kita sebuah perusahaan kita klik tidak pemantauan independen atau misalnya tidak bisa membuka data publik. Ini juga pertanyaan untuk KLHK untuk membenahi diri ya, agar membuka diri ke depannya. Terima kasih ya. Baik, itu tadi sebagai penutup. Sebetulnya saya ingin membuka termin selanjutnya, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan begitu, jadi sesi ini saya akhiri. Dan terima kasih untuk seluruh narasumber, Bapak Deden, Bapak Michael, Bapak Wancino, Bapak Iwan, kemudian juga Bapak Eko sebagai penanggap. Terima kasih semua. Dan saya meminjam ungkapan dari Pak Eko tadi, dari Bapak Eko tadi, bahwa ini adalah sebuah momentum penting. Semoga seminar kita dan seluruh acara yang diselenggarakan pada hari ini tidak hanya menjadi sekedar seremoni belaka begitu, tapi ada sinergi-sinergi lain yang dibangun dengan berbagai pihak gitu untuk semakin memperbaiki, semakin meningkatkan kredibilitas SVLK kita dengan baik itu dari Kementerian Kehutanan, kemudian dengan LS juga gitu yang memiliki peran penting juga, kemudian juga dari aspek penegakan hukum ada dari Gakum, Kementerian Kehutanan dan juga Bareskrim. Itu kata penutup dari saya Dini Pramita, menutup sesi diskusi pada hari ini. Memohon maaf atas kesalahan-kesalahan, salah ucap dan kekurangan selama memandu diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Ica. Dan juga kepada bapak-bapak narasumber yang telah memaparkan dan mendiskusikan hasil-hasil temuannya dengan sangat informatif. Semoga diskusi tadi memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu penyerahan secara simbolis laporan pemantauan oleh Bapak Putre selaku Ketua Pembina IFM Fund kepada Direktorat BPPHH yang akan diwakili oleh Bapak Eko Novianto. Untuk Pak Putre dan Pak Eko silahkan ke depan untuk penyerahan simbolis. Untuk dokumentasi. Oke, hadirin sekalian.
satu lagi ternyata ada modul penyampaian simbolis modul dari Pak Putra kepada Bang Syukur sebagai dari Bang Deden tuh Mbak kepada Bapak Deden. Penanggap serta kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan kontribusi nyata dalam mengurai persoalan perizinan pemanfaatan hutan dan kayu di Indonesia. Saya Ica, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terus ini ada informasi, jadi oh ya, kita akan foto bersama dulu. Nanti ada informasi dari pihak hotel kalau makan siang sudah ada disiapkan di lantai 5.